Ibu yang hadir pada webinar Bincang Bisnis dengan tema Kiat Sukses Warung Makan Beromset Puluhan Juta dengan GoFood. Dan hari ini Bapak dan Ibu akan ditemani oleh saya, Abia Tasya, selaku moderator webinar hari ini. Saat ini saya yakin Bapak dan Ibu juga merasakan bahwa proses pertukaran informasi itu begitu cepat, sehingga para pelaku usaha termasuk bagi para pemilik warung makan dituntut untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, Bincang Bisnis kali ini akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan potensi keuntungan warung makan menggunakan platform digital GoBiz dan layanan GoFood. Mungkin Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar ini belum mengenal apa sih Bincang Bisnis itu. Bincang Bisnis merupakan wadah edukasi untuk mendukung usaha tumbuh dan berkembang melalui insight bisnis menarik dan serta melaju bersama Gojek. Hari ini dengan tema webinar yang menarik yaitu Kiat Sukses Warung Makan Beromset Puluhan Juta dengan GoFood, kita telah menghadirkan dua pembicara yaitu Bapak Herizal Effendi selaku owner Warung Bebek Tiga Rasa dan Mbak Tiffany Rianto selaku Product Marketing Manager dari GoBiz. Bersama Bapak Herizal Effendi selaku owner Warung Bebek Tiga Rasa, kita akan berbincang mengenai siasat warung makan bisa tetap eksis di platform digital. Dan bersama Mbak Tiffany Rianto, selaku Product Marketing Manager GoBiz, kita akan mendengarkan materi yang menarik mengenai kiat-kiat memaksimalkan GoBiz untuk bisnis warung usaha. Tidak lupa, saya juga ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa webinar hari ini merupakan bagian dari ekosistem belajar dari Gojek yang kita beri nama Kamus by Gojek atau Akademik Mitra Usaha by Gojek, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui ekosistem belajar yang terintegrasi dan bisa diakses semua kalangan. Kamus by Gojek ini dibagi jadi dua, yaitu ada wadah edukasi dan ada komunitas. Perbedaannya terletak pada target pesertanya. Wadah edukasi itu bersifat umum, jadi siapapun dapat mengikutinya. Sedangkan yang komunitas hanya terbatas untuk mitra usaha Gojek saja. Untuk komunitas sendiri itu kita ada Kompak dan Kontak. Kompak itu sendiri adalah khusus partner GoFood se-Indonesia untuk berbagi, berjejaring, dan belajar. Sedangkan Kontak adalah jejaring komunitas untuk partner retail Gojek se-Indonesia. Jadi ada dua komunitas nih yang Bapak dan Ibu bisa ikuti setelah Bapak dan Ibu menggunakan produk Gojek pada bisnis Anda. Tetapi tenang saja, Bapak dan Ibu masih dapat mengikuti wadah edukasi yang terbuka untuk umum, yaitu ada A Cup of Mocha, yaitu wadah edukasi pengembangan UMKM di Indonesia berdasarkan data. Ada juga Bincang Bisnis, yaitu sarana belajar bagi bisnis mikro untuk tumbuh dan berkembang. Dan ada juga Temu Mitrans, yaitu edukasi UKM untuk belajar digitalisasi dan pembayaran online. Tentunya saya yakin Bapak dan Ibu semua tidak ingin kesempatan belajar hari ini berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya memiliki tips untuk mengikuti webinar Bincang Bisnis hari ini, agar materi yang disampaikan bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Langkah pertama adalah pastikan Anda berada di tempat yang kondusif, agar Bapak dan Ibu bisa lebih fokus mendengarkan materi hari ini. Saya juga menyarankan Anda untuk menggunakan buku catatan untuk mencatat materi webinar hari ini, agar tidak ada hal penting yang terlupakan. Lalu, pastikan Anda menuliskan nama lengkap di Zoom, agar kita dapat mengenal satu sama lain. Aktiflah bertanya selama webinar berlangsung, karena Anda akan mendapatkan banyak insight bisnis yang menarik dan bermanfaat bagi Anda. Anda juga dapat langsung menyimpan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang terdapat pada Zoom ini. Jika sudah aktif bertanya, jangan lupa untuk aktif berdiskusi selama webinar berlangsung. Agar webinar ini dapat berjalan lebih kondusif, saya mohon bagi Bapak dan Ibu untuk mematikan sound dan kamera Anda selama webinar ini berlangsung. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan webinar hari ini, izinkan saya memberikan informasi mengenai rundown mengenai webinar Bincang Bisnis kali ini. Setelah pembukaan ini selesai, kita akan langsung memasuki sesi yang pertama bersama pembicara kita yaitu Mbak Tiffany Rianto selaku Product Marketing Manager GoBiz. Bersama Mbak Tiffany, kita akan belajar materi yang menarik mengenai pengenalan tentang GoBiz dan ekosistem Gojek untuk bisnis, tata cara daftar GoFood dan GoPay melalui GoBiz, serta tips and trik mendaftar GoFood dan GoPay melalui GoBiz. Lalu dilanjutkan dengan sesi Q&A bersama Mbak Tiffany. Selanjutnya, kita juga akan berbincang bersama Bapak Herizal Effendi selaku owner Warung Bebek Tiga Rasa. Bersama beliau, kita akan berbincang mengenai warung makan dapat bersaing di platform digital. Serta kita juga akan berbincang mengenai identitas dan branding warung makan,
dan siasat bisnis warung makan sukses di platform digital. Lalu sesi dilanjutkan dengan Q&A bersama Bapak Rizal. Jadi Bapak dan Ibu terus ikuti webinar hari ini agar Bapak dan Ibu dapat mendapatkan banyak manfaat dan materi dari webinar hari ini. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu masih bingung nih, apa itu GoBiz? Mungkin saya gambarkan sedikit bahwa GoBiz itu merupakan aplikasi yang digunakan oleh partner GoFood untuk mengatur operasional restorannya di GoFood. Nah, nanti Mbak Tiffany Rianto, selaku Product Marketing Manager GoBiz, akan menjelaskan lebih jauh nih, apa itu GoBiz serta manfaat yang diberikan ketika pelaku usaha menggunakan GoBiz. Jadi langsung saja kita undang bersama Mbak Tiffany untuk bergabung dengan kita hari ini. Halo Mbak, apa kabar? Halo, halo. Kabar baik. Gimana kabar Tasya? Puji Tuhan, baik Mbak. Nah Mbak, tadi saya lihat nih kayaknya para pelaku usaha yang hadir hari ini udah banyak nih Mbak yang datang bahkan dari berbagai pulau dan udah semangat banget. Nah mungkin Mbak juga udah siap dan semangat untuk berbagi materi hari ini Mbak? Udah semangat banget. Saya ngelihat juga attendees-nya udah banyak, terus kayak tadi udah ada beberapa yang nanya, udah ada yang sapa-sapa gitu, makin semangat jadinya mau Ya, sharing-sharing. mantap banget Mbak. Jadi mungkin tanpa menunggu lama lagi, langsung saja Mbak nih, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Tiffany. Siap. Halo, selamat siang semuanya. Saya Tiffany dari tim GoBiz. Semoga teman-teman semua yang datang di sini semangat untuk menerima sharing-sharing hari ini dan juga semuanya sehat-sehat aja. Nah, hari ini saya rencananya bakalan coba memperkenalkan nih, siapa tahu ada yang masih belum familiar, memperkenalkan GoBiz sebagai aplikasi yang bisa membantu UMKM. Lalu saya juga mungkin akan ngejelasin dikit tentang kira-kira apa aja ya fitur-fitur GoBiz yang bisa mungkin membantu teman-teman semua di sini. Dan ada juga nanti saya bakalan kasih tips dan trik pendaftarannya gitu, biar nanti pendaftarannya pada lancar semua. Nah, mungkin saya langsung coba share kali ya presentasinya, biar bisa pada lihat. Oke, sebentar. Saya coba share audionya dulu biar nanti nggak kelupaan. Oke, baik. Nah, jadi GoBiz, mungkin ada yang belum terlalu familiar gitu. GoBiz itu apa sih? Aplikasinya beda lagi sama Gojek, atau GoBiz dan GoFood bedanya apa gitu. Kadang saya suka banyak dapat pertanyaan kayak gitu. Nah, disinilah saatnya saya bakalan ngelurusin semua informasi-informasi yang beredar. Nah, mungkin saya jelasin dulu dari background sedikit ya. Di sini tuh saya punya data. Datanya sebenarnya isinya simple. Di sini menunjukkan bahwa selama pandemi dari 2020, konsumen Indonesia, masyarakat Indonesia itu, pada berpindah semuanya dari offline dulu ke online. Ada beberapa bisnis yang perkembangannya pesat sekali di online gitu, karena orang-orang udah pada belanjanya online. Bahkan pertumbuhan konsumen secara online selama pandemi itu naik sampai 165%. Banyak banget tuh lebih dari 1 kali, dan paling banyak orang-orang pindah belanja online itu di 3 kategori yang mungkin kita semua familiar. Pertama, di kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari gitu. Pada beli sabun, pada beli sayur mayur, pada beli, mmm, peralatan rumah tangga gitu, itu semuanya pindah ke online. Mungkin kalau pada lihat orang-orang sekarang belanja sapu aja udah nggak di toko tapi di Tokopedia gitu. Lalu yang kedua, hiburan gitu, suka belanja kayak makanan-makanan take out, take away, kalau mau jajan-jajan, itu pada online semua, gitu. Nah, itu adalah, beberapa kategori yang pertumbuhannya pesat sekali secara online, gitu. Dan, tapi di Indonesia sendiri, tuh banyak juga UMKM yang bisa membantu, konsumsi-konsumsi online ini untuk terpenuhi, gitu. Tapi sayangnya, kesulitan akses teknologi itu masih menyusahkan UMKM untuk berkembang. Padahal mungkin konsumennya udah mulai banyak nih yang cari makanan-makanan online atau mencari produk spesifik online gitu. Dan ada UMKM yang memang sudah menyediakan barang-barang tersebut. Tapi karena tidak hadir di online, karena keterbatasan akses teknologi, maka tidak terjawab kebutuhan konsumennya dan kebutuhan penjualnya gitu. Nah, disinilah fungsi GoBiz hadir untuk membantu UMKM agar bisa membantu UMKM go online gitulah bahasanya gitu. Bisa memudahkan operasional agar bisa fokus, bangun strategi, dan kembangkan usaha online.
Nah, mungkin ini sedikit, video tentang Gobis, videonya sebentar aja saya coba mainin karena nanti bakalan banyak saya yang ngomong jadi biar nggak bosan. Ini videonya akan menjelaskan sedikit nih Gobis itu apa dan gimana cara Gobis ya bisa membantu UMKM gitu. Coba kita mainkan. Kelola bisnismu dengan Gobis, super app dari Gojek yang bikin usahamu banyak. Kelola bisnismu dengan Gobis, super app dari Gojek yang bikin usahamu banyak bisanya. Terima pesanan GoFood dari ratusan juta pengguna aplikasi Gojek. Bisa. Terima pembayaran non tunai dengan QR berstandar nasional dari ratusan juta pengguna GoPay. Bisa. Rekap transaksi dengan lengkap pakai sistem kasir canggih biar nggak perlu catat manual. Bisa. Manjakan pelangganmu dengan penawaran menarik yang kamu buat sendiri. Daftar Gobis sekarang. Buat dapetin kemudahan kelola usahamu. Nah, tadi kalau di video ada 4 ya, ada 4 sih sebenarnya fungsi Gobis yang bisa membantu gitu. Dan ini semuanya ada dalam satu aplikasi. Jadi kalau misalnya ada UMKM, ada pegiat UMKM yang memang mungkin terkendala di teknologi, mungkin kayak aduh saya nggak terlalu ngerti komputer dan lain-lain gitu. Nah, itu nggak akan masalah kalau misalnya ada Gobis karena sama aja kayak download aplikasi lain di handphone gitu. Penggunaannya sangat mudah dan yang bisa dilakukan juga banyak. Tadi kalau dari video bisa antar jemput makanan gitu dengan GoFood. Jadi bisa jualan melalui layanan antar jemput makanan. Lalu bisa juga terima pembayaran non tunai pakai GoPay. Kalau misalnya terima pakai QR code, jadinya sekarang lebih gampang, nggak harus pakai cash lagi gitu di tokonya. Terus juga bisa pakai layanan kasir gratis. Jadi kalau selama ini catat transaksi masih pakai nota, masih pakai buku, sekarang bisa di aplikasi Gobis aja gitu. Sama yang terakhir bisa bikin promo untuk pelanggannya biar jadi lebih rame gitu tokonya. Nah, ini coba saya jelasin satu-satu ya, sekalian kenalan sama Gobisnya. Gobis sendiri itu adalah sebuah ekosistem digital yang udah dipakai sama lebih dari 750.000 mitra usaha Gojek se-Indonesia. Jadi sebenarnya udah banyak nih yang pakai Gobis. Kalau Anda bisa lihat sebanyak kira-kira yang pakai yang jualan di GoFood lah gitu kalau mau kasarnya. Kita udah melayani 167 kota dan kabupaten per sekarang. Ada juga 2 juta mitra driver yang bisa bantu bisnis teman-teman juga gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin karyawannya cuman 3, 4, sekarang anggapnya ada 2 juta kalau bisnisnya ada di seluruh Indonesia gitu ya. Terus ada juga 190 juta pelanggan aplikasi Gojek yang bisa Anda jangkau se-Indonesia gitu. Jadi kalau selama ini yang datang ke warungnya, yang datang ke tokonya mungkin dari tetangga-tetangga dengan Gobis, kalau misalnya jualan di GoFood bisa jadi jangkau lebih banyak orang gitu karena karena semuanya bisa diakses pakai handphone. Nah, 3 layanan utama Gobis. Jadi ini adalah hal yang bisa membantu teman-teman apa yang bisa Gobis bantu buat teman-teman. Ini kayak tadi yang saya jelasin, ada 3 yang utama. Yang pertama adalah GoFood. Ini mungkin udah pada familiar. Jadi bisa pesan antar makanan. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Jadi Gobis sama GoFood bedanya apa? Nah, Gobis itu adalah aplikasinya. GoFood adalah layanannya. Jadi kalau teman-teman mau daftar GoFood, mau jualan di GoFood, bisa daftar melalui aplikasi Gobis gitu. Jadi download dulu Gobisnya, daftar, dan nanti bisa pilih, oke saya mau pakai layanan GoFood gitu. Lalu kedua ada GoPay untuk pembayaran non tunai. Jadi sekarang nggak perlu pusing recehan. Terus kalau misalnya jualannya online, bisa kasih opsi ke pelanggannya mau bayar pakai GoPay nggak gitu daripada transfer bank. Habis itu ada GoKasir. GoKasir adalah pencatatan digital di mana teman-teman semua bisa mencatat transaksi yang masuk ke toko atau ke warung dalam satu aplikasi Gobis aja gitu. Jadi nggak perlu yang manual-manual lagi, tulis tangan, simpen nota, nggak perlu karena semuanya udah otomatis. Nah, ini mungkin penjelasan yang lebih detail tentang GoFood-nya gitu. Keuntungannya ada 3, sebenarnya keuntungannya ada banyak, tapi yang saya mau coba terangin hari ini ada 3. Yang pertama, teman-teman jadi lebih mudah untuk jangkau pelanggan. Karena tadi kalau misalnya selama ini kalau di warung aja pelanggannya terbatas oleh lokasi, jadi yang datang mungkin ya emang yang deket-deket aja. Kalau Gojek pakai GoFood bisa jauh, bisa belanja makanan yang mungkin kayak 5-10 kilometer dari rumah gitu, asal makanannya cocok. Jadi lebih gampang ditemuinnya gitu, apalagi kalau misalnya ikutan promo atau kayak disebarin ke sosial media juga gitu. Jadi orang yang dari jauh pun bisa lihat tokonya via online.
Lalu yang kedua, transaksinya aman dan laporannya real time. Di sini maksudnya semua transaksi yang masuk melalui layanan GoFood. Jadi kalau ada orderan GoFood, semua transaksinya udah langsung tercatat. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing kayak nambahin nih gitu. Kira-kira, aduh kalau yang dari GoFood ada berapa transaksi ya dicatat lagi, itu nggak perlu karena udah ada rekapannya gitu. Gampang semuanya. Sama yang terakhir, bisa bikin promo untuk pelanggan. Nah, ini yang seru. Jadi untuk di GoFood sendiri, itu teman-teman tuh bisa nentuin apa mau ikut promo yang GoFood lagi jalanin. Dulu mungkin yang sering ngetop tuh promo Mamimu Memo ya, yang suka ada di billboard gitu kan. Teman-teman bisa ikut promo yang lagi GoFood jalanin, atau teman-teman bisa bikin sendiri. Misalnya teman-teman punya ide nih, banyak pelanggan yang suka beli misalnya nasi kuning ayam gitu. Tapi teman-teman pengen nambahin nih, aduh pengen dibanyakin nih transaksinya sekali beli nasi ayam 10.000, pengennya orang pada beli 15.000. Bisa coba bikin paket bundle gitu, misalnya paket diskon 20% kalau belinya nasi kuning ayam dan teh manis gitu misalnya. Nah, banyak yang bisa coba dijalanin gitu sih. Nah, dan sebuah info dari tim internal kami, 75% pelanggan yang disurvei banyak pilih makanan lewat GoFood karena pemilik promonya karena pemilik usahanya ngasihin promo. Jadi menarik, kan biasa sekarang orang kalau belanja cek promo dulu ya sebelum cek menunya gitu. Dengan adanya fitur promo, pemilik usaha makin banyak bisa kasih promo, makin banyak pilihannya, dan pelanggan juga jadi makin punya banyak opsi untuk beli gitu. Yang kedua adalah GoPay. Nah, GoPay juga keuntungannya ada banyak, tapi hari ini saya cuma kasih tahu 3 dulu, nanti sisanya bisa ditemukan kalau udah daftar. Yang pertama, bisa terima transaksi cashless untuk semua tipe pembayaran. Jadi mungkin kalau sekarang teman-teman pasti udah beberapa familiar ya, bisa bayar pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, bisa pakai ShopeePay gitu. Nah, kalau teman-teman punya GoPay, nggak usah khawatir, nggak harus punya mesinnya Dana, mesinnya OVO, mesinnya GoPay, hanya dengan satu aplikasi aja, dengan satu kode QR, semua tipe e-wallet, semua tipe tadi yang Dana, GoPay dan OVO bisa bisa transaksi gitu, pakai handphone Anda gitu. Jadi nggak usah khawatir punya alat banyak, cuma tinggal satu handphone, semua kelar. Lalu transaksi juga kalau misalnya dibayarnya pakai online gitu melalui GoPay ini, semua transaksi udah tercatat otomatis, jadi nggak harus pusing-pusing juga, nggak masalah mau bayar tadi pakai Dana, mau bayarnya pakai ShopeePay, kalau udah masuk ke GoPay semuanya tercatat. Sama yang terakhir, bisa bantu kembangkan usaha karena bisa bikin promo juga gitu. Jadi kalau tadi promonya promo GoFood, mungkin teman-teman punya warung, kalau misalnya orang mau bayar pakai GoPay bisa dikasih diskon gitu, bisa juga gitu. Jadi nggak harus buat yang daftar GoFood aja. Yang terakhir adalah GoKasir. Bukan yang terakhir sih, ini yang ketiga utamanya gitu. Ada GoKasir. GoKasir ini adalah layanan yang gratis. Kalau GoFood tadi mungkin ada biaya komisinya, GoPay juga ada, walaupun kecil. Kalau GoKasir ini murni gratis. Nah, GoKasir ini apa sih? GoKasir ini adalah tadi kayak yang saya bilang, ini layanan kasir sebenarnya, di mana Bapak dan Ibu, teman-teman bisa cetak struk dan laporan penjualan. Jadi semua transaksi yang terjadi bisa dibikin struknya kalau teman-teman punya mobile printer gitu. Kalau misalnya nggak punya printer, nggak mau dicek juga nggak apa-apa, tetap bisa dilihat laporannya. Lalu bisa juga mencatat transaksi dari semua sumber transaksinya nih, semua sumber penghasilannya gitu. Misalnya Bapak dan Ibu jualan di online, jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, jualan di GoFood. Semua bisa dicatat pakai GoKasir. Jadi nggak harus yang transaksi dari GoFood atau GoPay aja gitu. Lengkap pokoknya. Sama yang terakhir, karena laporannya lengkap, bisa bantu teman-teman bikin strategi usaha. Karena kan tadi ada laporannya ya, misalnya mana makanan yang paling banyak dibeli, mana minuman yang paling banyak dibeli, atau mana promo yang paling laris gitu. Nah, itu bisa ngebantu teman-teman juga untuk nentuin strategi selanjutnya, atau misalnya nentuin stok gitu. Dan untuk untuk GoKasir sendiri, kalau mau beli printernya, bisa beli Gobis Mobile Printer khusus yang harganya Rp350.000 di GoStore. Tapi tenang aja kalau misalnya enggak, tetap bisa pakai printer Bluetooth lainnya gitu. Nah, selain dari 3 tadi, ada beberapa fitur yang bisa membantu juga. Yang pertama ada Gobis Dashboard. Gobis Dashboard ini kalau misalnya teman-teman suka ngulik gitu ya, suka cari tahu performa tokonya sampai level detail, ini bisa dibuka juga. Jadi di sini sebenarnya laporan yang lebih terinci lah ya, transaksinya selama ini gimana gitu.
dan ada GoFresh. GoFresh ini lumayan baru. GoFresh ini tersedianya masih di Jabodebek. Keuntungannya GoFresh ini sebetulnya adalah tempat belanja bahan baku segar untuk toko-toko teman-teman sekalian gitu. Jadi sekarang kalau misalnya nggak mau ke pasar nggak apa-apa karena bisa belinya langsung di aplikasi GoBiz gitu via GoFresh. Di sini terintegrasi, jadi nggak perlu download aplikasi lain. Pilihan produknya juga banyak, kualitasnya juga bagus, sudah dikurasi, dan sistem pembayarannya juga banyak opsinya gitu. Jadi nggak cuma pakai GoPay doang, bisa pakai transfer bank juga bisa gitu. Lalu ada GoModal. Nah, GoModal ini juga banyak diminatin sih. GoModal ini adalah layanan tempat teman-teman bisa mengajukan pinjaman. Jadi di sini pengajuannya mudah, pencairannya juga cepat, lalu pembayarannya otomatis dari saldo GoPay. Jadi nggak perlu ribet-ribet transfer, tuh asal saldo GoPay-nya ada bisa ditarik. Namun untuk sekarang si GoModal ini baru tersedia untuk mitra usaha terpilih. Jadi nanti teman-teman bisa daftar dulu ke GoBiz. Kalau misalnya dari tim kami dilihat, oke, bisa di whitelist atau kayak bisa dipilih, maka akan dapat pilihannya untuk pengajuan GoModal. Ini juga fitur layanan yang tadi saya sempat jelasin dikit, ada fitur promo dan rekomendasi promo, di mana teman-teman nanti bisa lihat promo apa yang lagi Gojek kasih, gitu, yang Gojek jalanin, atau bikin sendiri promo untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ada banyak pilihannya, jadi bisa dicobain nanti satu-satu. Nah, ini yang menurut saya juga paling menarik dan banyak banget peminatnya, yaitu Kompak. Kompak adalah komunitas yang isinya partner-partner atau mitra usaha GoFood. Nah, di Kompak ini nanti teman-teman kalau udah join, bisa masuk ke grup Facebook-nya, atau grup Telegram. Nanti banyak teman-teman lain yang udah join GoFood, biasanya tuh suka banyak sharing-sharing, suka banyak yang kayak nanyain tips dan trik, terus dibalesin juga sama teman-temannya. Jadi bisa networking juga lah, bisa nambah-nambah teman, kalau mau cari bisnis partner baru gitu, kayak partner bisnis lumayan bisa gabung di Kompak. Dan juga setiap hari Jumat, suka ada acara namanya Ngopi, di mana nanti akan ada narasumber yang datang ke webinar dan bisa banyak sharing-sharing. Topiknya seru-seru banget, saya bukan mitra usaha, tapi saya suka nontonin gitu, karena seru banget gitu. Nanti kalau ada info terupdate, info baru tentang kayak GoBiz, tentang kayak strategi bisnis juga sering diumumin di Kompak gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau join GoBiz dan join GoFood, jangan lupa daftar Kompak. Nah, saya akan ke tahap selanjutnya. Nih juga banyak banget kemarin pertanyaan mengenai cara bergabungan GoBiz, terus banyak juga saya lihat kalau daftar tuh suka ada beberapa yang salah gitu. Salahnya kadang dikit-dikit, tapi ngaruh karena nanti jadinya bisa jadi gagal atau bisa jadi disuruh ulang gitu. Jadi mohon silakan teman-teman kalau misalnya mau catat, monggo. Nanti saya coba kasih tips, tapi sebenarnya pendaftarannya gampang, yang penting teliti. Nah, pertanyaan yang sering muncul, siapa yang bisa gabung dengan GoBiz? Nah, ini sering banyak yang nanya, "Aduh Kak, usaha saya belum ready to order nih, masih PO," gitu. "Saya bisa nggak daftar GoBiz?" Atau misalnya, "Saya bukan jualan makanan, saya bisa nggak ya daftar dengan GoBiz?" Nah, tadi kan saya udah coba kenalin ya beberapa layanan dan fiturnya. Itu semua tidak wajib dilakukan oleh pengusaha makanan. Jadi kalau misalnya dirasa layanannya cocok, bisa dipakai, Anda semua bisa daftar GoBiz. Contohnya, misalnya Bapak dan Ibu atau teman-teman ada yang jualan makanan PO. Kalau makanan PO, sampai sekarang di GoFood masih belum bisa melayani PO. Jadi karena di GoFood emang makanan yang udah jadi gitu, yang bisa ready to order dan langsung dijemput oleh driver gitu untuk diantarkan. Tapi mungkin teman-teman yang jualannya PO butuh sebuah aplikasi atau butuh sistem pencatatan transaksi. Karena misalnya selama ini terima PO-nya dari WA, dari IG, dari Facebook, dari Tokopedia dan lain-lain gitu, banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman kepikiran, "Oh iya mau coba deh pakai GoKasir," gitu, untuk bantu catat transaksi PO-nya, maka teman-teman bisa daftar GoBiz, nanti pilih aja layanan GoKasirnya. Atau misalnya teman-teman punya, ini contoh-contohnya ya, misalnya punya toko alat tulis gitu misalnya. Toko alat tulis kan nggak mungkin taruh di GoFood, tapi udah ngelihat nih banyak transaksi, belanjanya pada pakai GoPay atau nanyain nomor rekening gitu. Nah, bisa coba daftar GoPay dan misalnya GoKasir gitu, biar nanti bisa pasang QR code GoPay atau terima pembayaran GoPay di tokonya. Jadi yang penting layanannya cocok aja sih, nggak harus semuanya daftar GoPay gitu. Nah, langkah-langkah pendaftaran GoBiz-nya itu ada 3 langkah utamanya. Yang pertama adalah registrasi.
yang kedua verifikasi, yang ketiga aktivasi. Yang registrasi ini adalah langkah yang lumayan ini langkah bukan lumayan sih, ini langkah penting banget gitu, karena di sini adalah langkah teman-teman isi dokumen-dokumen. Di sini teman-teman akan isi dokumen data diri, KTP, buku rekening, nanti saya jelasin lebih lanjut, dan informasi tentang usahanya. Nah, habis teman-teman melakukan registrasi, datanya disubmit ke Gojek, dikirimkan ke Gojek, tim kami akan melakukan verifikasi. Ini kurang lebih 2-3 hari. Nah, di sini sebenarnya tim Gojek lebih ngecek sih, kira-kira datanya udah bener atau belum. Misalnya ada KTP, KTP-nya udah terdaftar nggak nih di Disdukcapil gitu, dan yang KTP-nya beneran KTP pendaftar atau bukan gitu, jangan sampai salah. Atau misalnya, oh akun banknya salah nih nomornya gitu, nanti dicekin semuanya biar datanya benar. Kalau misalnya udah selesai verifikasi, teman-teman akan diinfoin, oke, langkah verifikasinya langkah registrasi sudah berhasil gitu. Akan ada langkah aktivasi. Kalau aktivasi ini nanti beda-beda, nanti coba saya jelasin lebih lanjut gitu. Nah, sebelum dimulai, ini adalah hal yang, saya minta tolong banget teman-teman catat dan ingat, karena ini adalah hal paling penting. Jadi, proses registrasi Gobis itu gampang asal data-data dan dokumennya benar. Itu adalah kunci utamanya, gitu. Sebelum daftar, mohon Anda siapkan beberapa dokumen ini. Yang pertama, KTP. KTP ini wajib hukumnya, penting banget, dan KTP-nya harus yang belum pernah terdaftar di Gobis. Jadi, kalau misalnya sebelumnya teman-teman udah pernah mendaftar di Gobis, tapi gagal, nih insya Allah di kali ini bisa berhasil karena saya bantuin. Tolong daftar Gobis dengan KTP yang berbeda. Nah, ini bisa coba pakai KTP temennya, KTP saudaranya, atau KTP istrinya, suaminya gitu. Yang penting orangnya ada dan bisa nanti buat verifikasi foto. Lalu kalau misalnya KTP-nya rusak, misalnya KTP-nya udah buram gitu kan, suka ya KTP lama sebelum iktp agak buram gitu ya. Nah, pastikan KTP-nya sudah diperbaiki dulu, karena nanti takutnya nggak terbaca sama sistem. Kalau tidak terbaca sama sistem, nanti takutnya ditolak gitu. Jadi daripada bolak-balik nanti ya ditolak, terus benerin, pastiin KTP-nya bener dulu. Kalau KTP-nya emang rusak, mau ke Disdukcapil lama, pakai KTP saudaranya dulu kayak tadi. Nah, kalau misalnya sudah pernah sebelumnya mendaftar di Gobis, sudah punya akun Gobis, udah punya restoran di GoFood, terus mau daftarin restoran baru, ini nanti bisa pakai cara lain gitu. Jadi nggak usah ikutin proses ini. Nanti pilih aja tambah outlet. Nanti saya coba jelasin dikit kalau sempat. Terus yang kedua, selain KTP yang baik dan benar adalah nomor rekening. Nah, nomor rekening ini mohon disiapkan juga buku rekeningnya. Buku rekening halaman pertama kan ada nama bank, ada nomor rekening, ada nama pemilik ya. Itu mohon disiapkan, kalau nggak ada bisa pakai rekening koran. Ini kami tujuannya minta data nomor rekening dan buku rekening biar bisa dipastikan bahwa nomor rekeningnya sama, nama pemiliknya, dan nanti semua transaksi akan dilakukan pencairan berkala. Jadi nanti teman-teman nggak harus transfer sendiri dari saldo GoPay ke rekening, karena kami akan ngelakuin itu secara otomatis gitu. Jadi perlu nomor rekening yang benar. Yang ketiga, alamat email. Alamat email ini nggak harus punya outlet. Alamat email ini kalau punya teman-teman sendiri nggak masalah juga. Jadi misalnya saya punya warung, namanya warung ayam Tiffany gitu ya, warung nasi ayam Tiffany. Saya nggak harus bikin email untuk warung nasi ayam Tiffany gitu. Saya bisa bikin email buat saya sendiri aja. Misalnya saya emailnya selama ini Tiffany gitu, tiffany@gmail.com. Ya udah saya pakai email saya sendiri gitu. Jadi nggak harus yang wajib banget punya outlet kita. Yang penting emailnya bisa dipakai dan sering dilihat, karena nanti kalau lagi proses registrasi, kami akan memberikan informasi apakah teman-teman lulus atau tidak melalui email salah satunya. Jadi harus rajin dibaca. Yang terakhir yang wajib adalah nomor ponsel. Nomor ponsel ini tidak harus punya outlet, bisa nomor ponsel pemilik, bisa nomor ponsel Anda. Yang penting juga bisa dikontak. Ini opsional, tidak wajib. Kalau misalnya punya NPWP usaha, bisa silahkan disiapkan juga. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah tahapan pertama, tahapan registrasi, di mana saya melihat banyak orang salah di sini. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, aplikasi Gobis itu bisa di-download di Play Store, ini khusus handphone Android. Kalau misalnya bisa Android versi 8 ke atas, biar optimal penggunaannya nggak sering lama gitu. Nah, kalau misalnya udah download aplikasi Gobis, nanti bisa masukin nomor handphonenya,
dan klik daftar GoBis. Kalau sudah klik daftar GoBis, nanti kita masuk ke tahap kedua. Ini ada beberapa hal yang harus nanti Anda isi gitu. Teman-teman bisa pertama mulai isi identitas pemilik. Habis itu isi informasi rekening bank, informasi usaha yang nanti saya jelasin juga satu-satu, informasi outlet, dan terakhir pilihan layanan. Nah, kalau misalnya nanti ada yang sudah isi identitas pemilik, tapi mungkin berkendala dalam isi informasi usaha karena susah nih, misalnya lagi di rumah, terus disuruh foto toko, tapi tokonya jauh gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa disimpan dulu registrasinya, nanti kalau misalnya udah lengkap, jadi nggak harus urut gitu. Bisa isi identitas pemilik dulu, rekening bank, terus baru informasi outlet, baru terakhir informasi usaha. Nah ini nggak apa-apa, ini bisa diacak gitu. Kalau sudah, pilih kirim data usaha. Nah nanti di yang tahap terakhir, di tahap pilihan layanan, baru nih di sini teman-teman bisa pilih mau layanan apa saja yang dipakai. Jadi yang pasti yang wajib adalah GoPay. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar GoFood atau daftar GoKasir atau POS, itu wajib hukumnya daftar GoPay. Nah, kalau sudah daftar GoPay baru bebas mau pilih yang lain. Dan ini semua nggak wajib, jadi bisa teman-teman pilih GoFood dan GoPay, atau bisa pilih GoKasir dan GoPay, atau bisa pilih tiga-tiganya juga nggak masalah gitu. Jadi bebas apa aja yang mau dipilih. Nah, ini adalah panduan saat isi data di tahap registrasi. Ini adalah salah satu alasan penolakan paling tinggi. Pas masukin foto KTP-nya salah. Jadi, hal yang penting pertama, kalau misalnya foto KTP itu jangan sampai blur atau jangan sampai gerak. Nah, nanti tuh akan ada kotak yang menjadi pemandu, kayak contohnya di sini ada kotak putih. Pastikan KTP-nya itu ada di dalam kotaknya, jadi nggak keluar-keluar dari kotak gitu, biar pas. Dan KTP-nya kalau bisa tangannya itu stabil, harus tajam fotonya, jadi jangan sampai goyang lah. Kalau misalnya susah selama ini foto yang stabil, bisa minta tolong bantuan temennya atau orang rumahnya gitu. Nah, pastikan juga nanti fotonya itu tidak terkena pantulan cahaya. Jadi kadang saya suka banyak lihat orang itu foto KTP di dalam rumah, di bawah lampu menyala. Nah, kadang kalau bahannya KTP-nya plastik, itu suka mantul kan. Nah, kalau misalnya mantul pas difoto, gambarnya jadi nggak kelihatan. Jadi fotonya mukanya ketutupan atau tulisannya ketutupan gitu. Itu suka gagal. Jadi pastiin kalau mau foto jangan di bawah lampu banget. Habis itu kalau bisa di ruangan terang, tapi terangnya cahaya natural. Jadi kalau bisa keluar rumah dulu pas lagi ada matahari gitu, difoto gitu misalnya. Gitu. KTP juga harus dalam kondisi baik. Makanya ini saya tadi minta kalau misalnya KTP-nya rusak atau KTP-nya buram, pakai KTP orang lain dulu yang teman terdekatnya atau saudara terdekatnya gitu. Daripada dipaksain tapi nantinya malah gagal karena KTP-nya nggak terbaca gitu misalnya. Nah, ini juga yang paling sering salah kaprah adalah foto selfie dengan KTP. Jadi nanti teman-teman akan disuruh upload foto diri dengan KTP. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa dicek nih sama timnya kita gitu. Bener nggak ya yang punya KTP adalah orang yang mendaftar? Nah, kalau tadi teman-teman pakai KTP orang lain, mohon ini yang foto adalah foto orang yang punya KTP. Jadi jangan sampai pinjam KTP orang, fotonya samaan dan nanti fotonya beda gitu. Nah, pastikan orang yang punya KTP foto dengan KTP-nya, lalu di tempat yang terang dan sesuai sama kotaknya. Ini mungkin agak sulit karena teman-teman kan jadinya harus sambil pegang handphone, sambil sambil nyocok-nyocokin ya kotaknya. Jadi bisa minta tolong temennya atau saudara atau istri suaminya pegangin. Jadi mereka pegangin handphone, teman-teman pegang KTP, nanti tinggal maju mundur aja, geser-geser, gerak-gerakin gitu biar cocok. Nah, itu tadi tips saya yang pertama yang paling juara. Yang kedua, ini masukin data NPWP. Jadi yang pertama Anda masukin nama usaha, bidang usahanya apa yang sesuai. Nah, kalau tidak punya NPWP, tidak masalah, nanti di bawah kotak ungu, ini ada tulisan, ya saya memiliki tarif PB1. Bisa diklik. Nah, nanti jadi nggak warna ungu gitu, jadi warna abu-abu gitu. Itu artinya Anda tidak punya tarif PB1, jadi nggak punya NPWP. Kalau udah, klik simpan. Jadi tenang, NPWP tidak wajib. Nah, kalau misalnya sudah selesai,
nanti juga ada beberapa hal yang harus dimasukin sih, informasi buku rekening, terus informasi outlet. Saya nggak terlalu jelasin karena biasanya orang lolos-lolos aja. Cuman ini, tips yang selanjutnya, dan informasi yang selanjutnya yang lumayan penting, kalau misalnya mau masukin nomor rekening itu tidak wajib sama dengan nomor rekening, nama pemilik KTP. Jadi misalnya Bapak dan Ibu KTP-nya tadi pakai KTP istri, tapi misalnya istrinya nggak punya, rekening, jadi rekeningnya pakai rekening Bapak gitu misalnya, itu tidak masalah. Jadi mendingan, jadi nggak masalah pokoknya kalau misalnya buku KTP-nya rusak misalnya kayak atau namanya salah, ya udah nggak apa-apa mungkin pakai dulu yang benar gitu, ya walaupun punya orang yang penting Bapak kenal nomor rekeningnya atau teman-teman kenal yang punya rekeningnya gitu, biar nggak dibawa kabur. Kalau misalnya udah, nanti kalau misalnya datanya sudah lengkap, bisa kelihatan semua buletan di sebelah kiri ini warnanya jadi warna ungu. Nah, kalau misalnya udah ungu, bisa langsung klik kirim data usaha. Kalau udah klik kirim data usaha, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat status registrasinya. Jadi kan di sini ada 3 buletan ya. Nah, kalau misalnya sudah berhasil tahap pendaftaran, nanti tahap verifikasi. Kalau tahap verifikasi sudah selesai, nanti tanda centangnya ada di tahap verifikasi gitu. Di sini Bapak dan Ibu selalu mohon saya harapkan bisa cek statusnya secara berkala, karena nanti kalau misalnya sudah dikonfirmasi, misalnya Bapak dan Ibu berhasil atau gagal atau data harus diperbaiki, semuanya akan kelihatan di aplikasi gitu. Jadi ini silakan ditunggu, silakan dicek setiap hari, mungkin sehari 2 kali bisa dicek pagi sama sore gitu, buat tahu statusnya kayak gimana. Nah, selain dari itu, selama tahap verifikasi, Bapak dan Ibu juga mohon cek emailnya yang didaftarkan, karena nanti semua informasi harus apa lanjutannya akan ada di email gitu. Jadi ditunggu aja email dari Gobis. Nah, ini tadi tips ampuhnya sebenarnya saya udah ceritain sih tadi dikit, tapi ada yang belum. Jadi kalau misalnya nanti ternyata setelah verifikasi pendaftarannya ditolak gitu, tapi ditolaknya di aplikasi dibilang, "Perbaiki dulu data usaha Anda." Nah, ini sesuai dengan title-nya, berarti ada data-data teman-teman yang harus dibenerin. Masalah paling umum, 1 KTP-nya enggak jelas, bentukannya, buram. Yang kedua, foto selfie sama KTP-nya tadi, foto diri dengan KTP-nya itu juga buram atau gelap. Yang ketiga, buku rekeningnya tuh suka salah masukin nomor atau kayak nggak kelihatan fotonya gitu. Ini semua kesalahannya macam-macam, jadi bisa jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian kesalahannya berbeda, semua bisa dilihat di aplikasi. Jadi tinggal dicek aja, apa aja kesalahannya, nanti diperbaiki. Nah, mohon perbaiki sebelum 14 hari, karena kalau udah lewat dari 14 hari akan otomatis gagal. Dan kalau bisa juga perbaiki data jangan sering-sering, karena kalau, sudah perbaiki data lebih dari 3 kali, itu otomatis gagal. Jadi kalau ada kesalahan, pastikan baca dulu di email dan di aplikasi kesalahannya apa, lalu perbaiki gitu. Baru kalau udah yakin, oke udah benar datanya, baru, kirim ulang. Nah, selanjutnya tahapan aktivasi. Tahapan aktivasi ini sebenarnya tahapan yang sudah lumayan santai sih. Kalau tahap aktivasi ini biasanya lebih ke, memverifikasi data-data, untuk restorannya atau untuk usahanya, dan beda-beda tergantung layanan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pilih layanannya GoFood, maka, tahap aktivasinya itu butuh sekitaran 2 hari. 2 hari setelah kapan? Setelah mengirim data-data outlet. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu harus aktivasi GoFood, Bapak dan Ibu, teman-teman, nanti akan diminta untuk lengkapi data outlet. Nah, lengkapi data outlet itu apa aja sih? Lengkapi data outlet itu disuruh isi profil restorannya. Isi profil restoran, itu lebih ke kayak isi, apa namanya, eee tadi nama restorannya apa, habis itu, lokasinya di mana yang spesifiknya gitu misalnya. Lalu ada jam operasional juga ya kasih tahu warungnya atau kayak usahanya buka jam berapa, tutup jam berapa. Daftar menu ini nanti kita minta minimal 3 foto menu dan deskripsi menunya gitu. Nah, biar waktu awal mulai jadinya lebih gampang, pokoknya nggak mulai dengan menu kosong, tapi udah ada 3 menu duluan. Ya, nah habis itu kirim. Pemeriksaan outlet sekarang sudah tidak berlaku, jadi tenang aja, ini cuma belum di-update aja, sekarang tidak akan ada lagi mitra driver yang akan datang ke warung Anda untuk ngecek. Jadi semuanya online sekarang.
nggak harus nunggu lama. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu, teman-teman pilih layanan GoPay, kurang lebih 7 hari kerja waktu aktivasinya, tapi Bapak dan Ibu tidak harus melakukan apapun. Jadi nggak kayak GoFood, Bapak dan Ibu tinggal tunggu aja maksimal 7 hari kerja, karena data Bapak dan Ibu harus didaftarkan ke PTAN gitu. PTAN itu nanti yang akan ngurusin tentang pembayaran online. Yang terakhir, kalau GoKasir, ini sama kayak GoPay, Bapak dan Ibu nggak harus isi data apapun, nanti otomatis akan langsung terverifikasi, langsung aktif setelah selesai verifikasi. Jadi udah bisa langsung dipakai. Ini beberapa tips tambahan kalau lagi aktivasi layanan GoFood, kadang ini juga suka ada yang salah gitu atau kurang. Jadi nanti kan akan diminta untuk masukin foto menu. Nah, foto menu ini sebenarnya nggak harus bagus, nggak harus yang pakai fotografer, bisa semuanya pakai kamera handphone gitu. Tapi pastikan fotonya itu beneran foto asli, jadi nggak ambil foto dari internet. Karena kalau foto dari internet, nanti suka ada watermark. Watermark itu kayak cap gitu. Misalnya ambilnya dari blognya si Agus, nanti tiba-tiba ada nih tulisannya blog Agus gitu. Kan kalau di sistem kita langsung ketahuan, oh ini mah fotonya bukan dari foto toko dia gitu. Lalu suka pencahayaannya juga buruk, jadi kalau foto dari foto di ruangan gelap, sama kayak KTP tadi gitu, fotonya pastikan di ruang yang terang, jadi jelas semua makanannya. Terus menampilkan proses masak, misalnya jualannya ayam goreng, yang difoto nanti ayam goreng yang sudah ada di piring, jangan pas lagi goreng ayam di wajan gitu, karena ya pelanggannya nggak usah lihat gitu adegan-adegan masaknya, lihatnya menu langsung yang udah jadi aja. Yang terakhir, ada elemen manusia. Ada elemen manusia itu maksudnya apa sih? Misalnya foto nasi goreng, yang difoto adalah orang yang lagi pegang piring nasi gorengnya. Nah, ini jangan di-upload. Kalau bisa upload-nya bener-bener foto makanannya aja. Yang bagus kayak gimana? Yang bagus itu apapun kameranya, pastikan pencahayaannya baik. Jadi pencahayaannya terang, lalu foto sesuai deskripsi, karena nanti akan diminta isi deskripsi. Kalau memang jualannya nasi goreng ayam dengan pete, fotolah nasi goreng ayam dengan pete. Jangan foto nasi goreng ikan dengan kerupuk gitu misalnya, karena beda. Terus, foto yang baik, itu foto yang, dari depan, jadi selihatan mata kita gitu, atau sedikit miring. Jadi anggaplah makanan ditaruh di dada, terus mata kita lagi ngeliatin gitu, foto dari situ. Jadi kan kelihatan makanannya dari atas, jadi jelas gitu satu piring isinya apa. Yang terakhir adalah ukuran foto 1x1. 1x1 seperti mungkin udah ada yang tahu 1x1 artinya kotak. Jadi kalau foto pakai handphone kan kadang suka ada ya, fotonya memanjang atau menyamping gitu. Pastikan fotonya kotak. Mungkin bisa diedit dulu, minta bantuan orang untuk edit. Gampang editnya. Nah, ini himbauan, mohon selalu cek, email, cek notifikasi pada aplikasi Gobis. Jadi ini biar tahu status pendaftarannya gimana, karena banyak juga kasus orang-orang gagal pendaftaran karena mereka tidak sadar bahwa datanya harus diperbaiki, atau tidak sadar bahwa mereka lulus tapi harus lanjut isi, informasi resto gitu. Sayang ya kan padahal udah selesai tahap verifikasi tapi kok nggak lanjut gitu. Nah, jadi selalu cek email, selalu cek notifikasi. Yang kedua juga, proses pendaftaran Gobis ini gratis dan kita tidak kerjasama dengan pihak ketiga apapun. Jadi kalau misalnya nanti ada orang ngechat, ada orang WhatsApp, orang telepon, orang datang bilang dari tim Gobis, lalu ujung-ujungnya minta biaya pendaftaran, lalu yang paling gawat itu minta data-data kayak minta, nomor ATM dan lain-lain, jangan percaya karena Gobis tidak pernah meminta, data maupun uang, gitu. Nah, tadi, udah sih beberapa penjelasan dari saya tentang gimana cara daftar Gobis. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan kalau misalnya lagi sesi bincang bisnis atau misalnya, orang-orang pada suka chat nanyain gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pertanyaannya sama, coba saya jawab dulu di sini, nanti kalau misalnya, enggak cukup waktunya, saya bisa jawabin nanti di Q&A. Yang pertama, bagaimana kalau data saya ditolak di proses registrasi? Nah, ini tergantung penolakannya. Jadi nanti kalau misalnya dicek aplikasi atau cek emailnya, mohon perhatikan, disuruh perbaiki data atau langsung ditolak. Kalau disuruh perbaiki data maupun ditolak, cek dulu alasannya kenapa ditolak. Nah, kalau sudah cek data yang ditolak dan harus perbaiki data, segera perbaiki data. Caranya masuk aja ke aplikasi Gobis, nanti akan ada pilihan untuk perbaiki data gitu. Harus
kirim ulang datanya gitu. Jadi jangan cuma diklik aja, tapi klik, masukin datanya lagi, ulang lagi gitu. Nanti ada informasinya di aplikasi. Maksimal 3 kali dalam kurun waktu 14 hari. Tapi kalau ditolak, jadi tidak disuruh perbaiki, hanya ditolak saja, mungkin bisa melakukan pendaftaran ulang dengan KTP yang berbeda. Tapi pastikan sudah tahu dulu ya tadi alasan penolakannya kenapa, nanti ngulang-ngulang sama lagi ditolak lagi gitu kan capek usahanya. Yang kedua, berapa lama proses verifikasi data? Lalu apa langkah selanjutnya? Proses verifikasi data 2-3 hari, ada yang lebih cepat juga kadang. Untuk teman-teman yang daftar GoFood, aktivasi dilanjutkan dengan cara isi data-data restock. Kayak tadi, ya isi foto, isi jam operasional gitu. Yang ketiga, berapa lama proses aktivasi GoFood? Nah, ini normalnya maksimum 2 hari kerja. Kalau misalnya tidak ada kendala, insya Allah 2 hari kerja. Nanti informasinya sama juga, melalui email, melalui aplikasi kalau udah keterima informasinya. Nah, ini sering ditanyain, berapa biaya layanan masing-masing gitu. Pakai GoFood bayar nggak? Pakai GoKasir bayar nggak? GoPay bayar nggak? GoBiz bayar nggak? Gitu. Aplikasi GoBiz sendiri itu gratis. Aplikasi GoBiz itu tidak bayar apapun, tapi nanti akan ada komisi di masing-masing layanan. Nah, kalau GoFood, normalnya layanan biayanya itu 20% plus 1.000 untuk setiap transaksi yang diantarin mitra Gojek. Jadi kalau ada transaksi yang gagal, nggak dianterin, nggak bayar. Atau ada transaksi yang take away, jadi orangnya pelanggan tuh langsung ambil di toko, itu hanya 20%. Tapi kalau normal 20% tambah 1.000. Ini khusus kalau misalnya teman-teman belum pada daftar GoFood sekarang, kalau misalnya berhasil aktivasi dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus, dikit lagi sebulan lagi, biaya komisinya ada diskon, jadi cuma 5%. Ini program GoFood, program Gojek spesifik untuk bantu teman-teman UMKM selama PPKM dan selama pandemi. Jadi kita berusaha mengurangi layanan komisinya gitu selama PPKM ini. Nah, layanan komisi 5% itu akan berlaku sekitar 2-3 hari setelah aktivasi dan akan berlaku sampai 30 September. Jadi setelah selesai September, layanannya akan kembali ke 20% plus 1.000. Jadi kalau yang lagi masih daftar GoFood atau yang sudah berminat daftar GoFood, mending daftar sekarang sebelum 31 Agustus, biar lumayan 5% doang gitu biaya komisinya. Lalu kalau pakai GoPay, khusus untuk transaksi yang masuk via GoPay, itu dikenakan biaya komisi 0,7% untuk setiap transaksi. Jadi lebih kecil banget. Kalau GoKasir, gratis. Jadi kalau misalnya pakai GoKasir, bebas, download gratis, nggak ada masalah, bisa langsung dipakai. Gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau saya jualannya PO atau tidak jualan makanan, bisa nggak daftar GoFood? Nah, ini tadi saya udah sempet terangin dikit, kalau GoFood sekarang itu belum bisa untuk PO, tapi kalau misalnya butuh layanan seperti kasir untuk bisa membantu jualan PO-nya atau GoPay, bisa silakan download GoBiz dan aktifkan layanan GoPay atau GoKasir saja. Nah, pernah daftar tapi gagal, apakah bisa daftar ulang dengan KTP yang sama? Ini sayangnya belum bisa, jadi mohon teman-teman daftar dengan KTP yang berbeda. Bagaimana kalau saya ingin tambah outlet? Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya akun GoFood atau GoBiz, cara daftar outletnya adalah dengan logout dari aplikasi GoBiz atau download di handphone yang baru. Nanti setelah masukin nomor handphone, pilih daftar GoBiz. Nah, nanti pas pilih daftar GoBiz itu akan ada pilihan. Ada pilihan tambah outlet. Nah, bisa di situ kliknya. Nanti sisanya proses pendaftarannya mirip sama ini sih, paling cuma masukin data-data restoran gitu. Sip, kalau dari saya sih itu aja tadi informasinya. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, ada yang mau cari tahu lagi tentang GoBiz, misalnya setelah selesai sesi ini, bisa coba cari di Google bantuan.gobiz.co.id. Di situ isinya ada banyak sekali artikel tentang cara pendaftaran GoBiz maupun informasi mengenai layanan-layanannya nanti kalau misalnya pengen cari tahu dulu gitu. Atau kalau misalnya ada yang kemarin sempat bermasalah, ada yang mau diperbaiki datanya dan lain-lain, bisa coba email ke mitrausaha@gojek.com. Paling itu sih, Kak Tasya, kalau dari saya, semoga bisa ngebantu juga. Tadi informasinya lumayan banyak, tadi semoga kayak nggak terlalu banyak dan masih ada yang bisa ditangkap lah gitu untuk proses registrasinya nanti.
Baik, terima kasih banyak Mbak Tiffany untuk pemaparan materinya. Saya yakin nih Mbak, kayaknya para pelaku usaha yang hadir hari ini udah semangat banget nih buat daftar Gobis, karena tadi banyak banget loh Mbak yang nanyain pertanyaan mengenai pendaftaran Gobis itu gimana, dan semoga tadi beberapa Mbak juga udah menjawab beberapa pertanyaan nih yang sudah disampaikan. Gitu. Oke. Nah, mungkin nih Mbak, dari banyaknya pertanyaan hari ini mungkin kita langsung saja ya Mbak, karena mungkin para pelaku usaha di sini udah gak sabar nih Oke buat oke. pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Tiffany. Nah, mungkin saya ke pertanyaan pertama nih dari Kayosias Ignatius. Nah, Oke. Mbak Tiffany, ini Kayosias mau nanya nih, bagaimana kalau saya bukan punya sebuah kios atau warung untuk jualan, melainkan pakai dapur pribadi di rumah untuk jualan. Bagaimana Oke. verifikasi restonya? Nah, mungkin ini beberapa pertanyaan ini banyak juga nih, Mbak. Oke oke. Iya, ini pertanyaan bagus sih. Makasih udah nanyain ya. Ini penting banget buat, saya jelasin. Nggak masalah kalau misalnya tokonya nggak di warung atau di restoran. Bisa, foto aja dapur atau foto rumahnya. Jadi foto tampak rumah. Nanti kita akan minta foto, itu tujuannya adalah biar driver Gojeknya tuh tahu harus jemput ke mana. Jadi kalau misalnya tidak punya toko atau tidak punya warung pun bisa foto bentuk depan rumahnya aja gitu. Atau kalau misalnya di apartemen juga bisa, foto apartemen atau gedung atau bangunannya, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiffany. Nah, semoga tadi jawabannya menjawab, karena banyak banget juga yang menanyakan hal itu, jadi tenang aja, kalau nggak punya rasa nggak apa-apa foto aja dapurnya. Oke nih Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mbak Yuliana. Selamat siang, saya dengan Yuli mau tanya nih, apabila satu aplikasi bisa beberapa resto, yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa juga tambah rekening lainnya? Mungkin boleh dibantu dijawab nih Mbak Tiffany. Oke, kalau rekening itu nanti, untuk satu resto itu bisa satu rekening aja gitu. Jadi, kalau misalnya mau mengajukan pergantian rekening bisa ke mitra usaha @gojek, tapi kalau untuk nambahin sayanya nggak bisa gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, mungkin ini masih agak mirip ya pertanyaannya dengan Mbak Yuli. Tadi masih membahas tentang buku rekening nih, Mbak. Ada juga dari Mas Abimayu Indra ingin bertanya, bagaimana kalau tidak punya buku rekening ya, Mbak? Oke, kalau tidak punya buku rekening bisa pakai, rekening, apa namanya, rekening koran ya? Rekening koran. Jadi bisa minta ke bank untuk nge-print-in rekening korannya gitu. Kan kalau di rekening koran bisa kebaca juga ya nama, pemilik akun, nomor rekeningnya berapa gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Nah, terus Mbak, ini juga ada pertanyaan dari Mas Well. Kak, apa kelebihan Gobis dibandingkan dengan platform lainnya? Dan mohon penjelasannya alur pembagian komisi antara Gobis dan pelaku usaha. Nah, boleh Oke. dibantu nih Mbak. Oke, kalau kelebihannya Gobis, di Gobis sendiri itu kita cukup yakin bahwa kita layanannya, lengkap, mulai dari GoFood, terus lalu kita juga punya GoPay, di mana GoPay juga kan kerjasamanya banyak gitu sama mitra-mitra lainnya. Lalu kita juga ada layanan GoKasir gitu, ini juga unik gitu karena kita kasih, layanan kasir dalam satu aplikasi gitu dengan yang lain. Nah, kita juga menyediakan layanan GoFresh dan GoModal, ini juga lumayan kompetitif gitu karena kita belum lihat yang lain memberikan layanan yang mirip gitu. Nah, tadi pertanyaan keduanya adalah apa ya tadi Oh, barusan? jadi pertanyaan keduanya itu Mbak, biar saya bantu, itu mengenai alur pembagian Alur pembagian komisi komisi. antara Gobis dan pelaku usaha. Oh gitu, oke. Jadi, komisi itu akan ditarik dari total transaksi yang terjadi selama 1 hari. Jadi nanti sebelum pencairan sudah ditarik, sudah ditarik duluan gitu sama Gobis untuk komisi-komisinya. Nah, tadi mungkin ada juga beberapa pertanyaan, yang tentang 5% dan lain-lain. Jadi, 20% plus 1.000 itu tuh diambil dari total transaksi, pembeli. Jadi misalnya dalam transaksi itu sudah dipotong promo, total transaksinya, 10.000 misalnya ya. Nah, komisi yang akan ditarik oleh Gojek sebelum pencairan itu 20% dari si 10.000 tadi, yaitu 2.000 plus Rp1.000, jadi Rp3.000 gitu. Kayak gitu sih kurang lebih cara ngambilnya. Nanti komisi sendiri itu akan dipotong secara otomatis oleh tim Gojek. Nah, tadi ada pertanyaan yang 5%.
yang untuk 5% ini khusus bagi pendaftar atau mitra usaha yang baru mendaftar dan memiliki periode proses aktivasi tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah aktivasi GoFood sebelum 1 Juli itu tidak berlaku gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiffany untuk jawabannya. Semoga tadi Mas Wale bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini Mbak, ada juga yang bertanya dari Mas Rizky Pratomo. Mungkin pertanyaannya itu yang pertama, izin bertanya, apakah ada biaya pendaftaran di Gobis? Mungkin tadi Mbak Tiffany juga sempat membahas ya Mbak, bahwa nggak ada ya Mbak. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Semuanya gratis ya. Nah, tuh sekarang itu pendaftaran di Gobis masih gratis, jadi langsung aja buru-buru nih pelaku usaha yang hadir langsung daftar di Gobis. Nah, mungkin Mbak, ini pertanyaan dari Mas Rizky itu ada 2 nih Mbak. Nah, tadi mau nanya mengenai bagaimana untuk cetak struk instannya. Apakah bisa menggunakan ponsel Android untuk cetak struknya? Nah, boleh dibantu dijawab Mbak Tiffany. Bisa. Jadi cetak struk itu nanti teman-teman cuma harus koneksikan handphonenya ke printer Bluetooth. Sebenarnya printer Bluetooth apapun bisa dipakai untuk cetak struk. Jadi nggak harus Gobis mobile printer. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya. Tadi jadi nggak apa-apa, nggak ada bisa dengan via Bluetooth tadi ya Mbak ya. Nah, mungkin nih Mbak ada juga pertanyaan dari Mas Rio Rizky. Mungkin tadi udah agak terjawab ya, apakah pendaftaran tenan ini bisa dilakukan secara online? Tentu bisa ya Mbak ya? Semuanya online kalau kita. Oke, nah terus mungkin ini aja pertanyaan, kalau tadi Mbak Jo mungkin udah sempat membahas nih mengenai bahwa mendaftar lebih dari 1 tenan itu bisa atau tidak. Nah mungkin ini pertanyaan Mas Rio ini, apakah bisa jika mendaftarkan tenan lebih dari 1 namun berbeda kota nih Mbak? Kalau apakah bagaimana caranya? Bisa. Kalau mau daftar berbeda kota atau ya cabang baru itu bisa. Kayak tadi jadi pas daftar aplikasi Gobis, kalau misalnya masih login, bisa log out dulu, masukin nomor handphonenya, klik daftar Gobis. Nah, nanti pas klik daftar Gobis, itu akan ada 3 pilihan, pendaftaran perusahaan, pendaftaran personal, dan tambah outlet. Kalau daftar biasa, daftar yang baru pertama kali, nanti pilih yang pendaftaran personal. Tapi kalau mau tambah usaha baru atau cabang baru, bisa pilih yang tambah outlet. Nah, nanti prosesnya akan mirip banget sih sama proses pendaftaran Gobis. Jadi akan ditanyain lagi nomor handphone cabang, alamat cabang, foto depan cabang, atau foto depan toko yang baru gitu. Nanti akan ulang lagi tuh, akan pilih layanan lagi. Jadi misalnya sebelumnya teman-teman punya akun Gobis, usahanya tapi hanya pakai layanan GoPay dan GoKasir. Nah, misalnya sebelumnya anggap aja usahanya usaha baju gitu ya, atau misalnya punya toko, tadi saya sempat nanyain, punya toko servis komputer atau punya toko elektronik gitu misalnya, perlu GoKasir buat catat transaksi sama GoPay untuk kirim pembayaran. Tapi mau ekspansi nih, maunya jadi punya kafe gitu. Nah, bisa pakai cara yang sama, jadi tinggal tambah outlet, nanti masukinlah informasi si kafe barunya, nanti pilih layanannya, pilih GoFood, GoPay, atau GoKasir kalau dibutuhkan gitu. Mirip-mirip prosesnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiffany. Mungkin ini masih dari pertanyaannya Mas Rio, masih terkait dengan sebelumnya nih Mbak, mengenai tenan yang lebih dari 1 dan berbeda kota. Nah, Mas Rio ini ingin bertanya nih Mbak, mengenai apakah bisa membuat masing-masing tenan tersebut mempunyai manajernya masing-masing atau tergabung menjadi satu secara akuntansinya. Nah, mungkin gitu. boleh dibantu dijawab nih Mbak. Oke, kalau kalau untuk managing bisa beda. Jadi nanti kita bakalan tanyain siapa manajer outlet yang baru ditambahin ini, nomor handphonenya gimana gitu. Dan nanti dalam proses nomor rekening juga, seingat saya nomor rekening juga itu nanti dibedain per cabang. Dan nanti laporan juga bisa dipisah per cabangnya gitu. Jadi bisa dilihat secara berbeda atau bisa dilihat secara gabungan gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Nah, semoga tadi Mas Rio bisa menjawab ya pertanyaannya. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Mbak, mungkin ada masih banyak pertanyaan, mungkin kita sebentar lagi kita jawab sedikit lagi ya Mbak. Oke, nanti juga saya bantuin jawab-jawabin ya di kolom Q&A. Jadi silakan kalau mau bertanya, saya masih di sini sampai akhir acara.
Oh baik Kak, terima kasih banyak Mbak Tiffany. Jadi langsung aja yang mau bertanya, tanya sekarang ya daripada penasaran nih. Nah, mungkin Mbak ini ada pertanyaan juga dari Mas Abi atau Bermantio nih. Saya Mas Abi ingin bertanya, ketika memasang promo itu ada tertera tulisan promo dibiayai oleh mitra usaha. Sama promo misalnya potongan 5.000 disubsidi 100%. Nah, itu Ya. Mas Abi masih agak bingung nih Mbak, boleh agak dibantu dijelaskan nggak Mbak? Oke, jadi ada beberapa jenis, promo subsidi promo sebenarnya yang bisa dipakai di Gojek. Jadi ada subsidi promo oleh Gojek, jadi nanti misalnya promonya itu akan disubsidi ini contohnya ya, misalnya promo, 50% off gitu, 40% disubsidi oleh Gojek. Jadi 40% biaya promo yang akan dikeluarkan itu disubsidi Gojek, sisanya ditanggung oleh mitra usaha sendiri, gitu. Nah, ini nanti detail penjelasannya akan ada di, masing-masing promonya, karena suka beda-beda, ada yang 100% oleh mitra usaha, ada yang berapa persen oleh Gojek, gitu. Jadi, mohon dibaca dengan teliti, yang pasti diperhatikan aja, di setiap poin-poinnya berapa persen yang disubsidi oleh Gojek, jadi nanti pas lagi bayar-bayaran nggak kaget gitu misalnya, kenapa potongannya lebih besar. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Tiffany untuk pemaparan materinya hari ini dan mungkin karena waktu kita terbatas, jadi mohon maaf sekali untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab tadi, tapi Mbak Tiffany tadi mau bantu ya Mbak untuk jawab Iya. beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, jadi tenang saja. Terima kasih Mbak Tiffany untuk pemaparan materinya. Saya yakin Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini sangat bermanfaat dan udah bersemangat banget nih untuk daftar Gobis. Nah, mungkin Mbak Amin. Tiffany untuk terakhir boleh dibantu memberikan closing statement-nya. Jadi kata-kata Oke. semangat untuk para pelaku usaha yang hadir hari ini. Oke, teman-teman terima kasih banyak udah mau betah dengerin saya ngomong panjang lebar tadi. Semoga dari yang saya coba kenalin ada beberapa fungsi Gobis atau ada bahkan semuanya fungsi Gobis yang bisa membantu dan juga semoga proses pendaftarannya juga lebih lancar karena tadi udah sempat saya terangin gitu. Eee, tenang aja saya bakal di sini, saya bakal coba jawabin pertanyaan, jadi silahkan, tanya di kolom Q&A ya. Makasih banyak, sekali lagi udah mau datang, semoga ilmunya bermanfaat, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiffany untuk waktunya dan pemaparan materinya. Semoga Mbak Tiffany selalu sehat dan sukses selalu dan mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak Mbak Tiffany. Yuk, sama-sama. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, jika tadi kita sudah belajar nih bersama Mbak Tiffany mengenai kiat-kiat memaksimalkan Gobis untuk bisnis warung makan. Dan kita juga tadi udah belajar banyak banget manfaat dari Gobis yang diberikan untuk para pelaku usaha. Dan saat ini kita telah hadir juga bersama kita Bapak Herizal Effendi selaku owner warung bebek Tiga Rasa. Beliau sudah menggunakan Gobis untuk memaksimalkan bisnis warung makannya dan sudah merasakan banyak manfaat nih dari bergabung dengan Gobis. Oleh karena itu, nanti bersama Bapak Herizal Effendi, kita akan saling berbagi pengalaman bersama. Jadi mungkin tanpa menunggu lama lagi, sudah hadir bersama kita hari ini, dan mari kita ajak Bapak Herizal Effendi untuk bergabung bersama kita hari ini. Halo Pak. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak Herizal, boleh bergabung dengan kita saat ini? Halo, Oke, Mbak halo Tiffany. Pak. Mungkin boleh dibuka dulu Pak kameranya, biar kita bisa Oke. melihat wajah gantengnya nih Pak. Wih, bisa aja Mbak Tiffany. Udah saya pencet kok belum ini ya? Di sebelah speaker ada Iya, tulisan stop video, apakah iya, bisa? udah saya pencet, tapi kok nggak bisa ya? Oke, mungkin bisa agak di-restart dulu mungkin Pak? Atau boleh dicoba dimatikan dulu videonya lalu dicoba dinyalakan kembali? Oke, sembari menunggu Pak Rizal untuk menyalakan videonya dan suaranya, mungkin saat ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk
selalu menyimpan pertanyaan Bapak dan Ibu di bagian kolom Q&A agar pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa nanti kami jawab dan lebih terintegrasi dengan rapi. Baik. Mungkin Pak Rizal, halo? Iya, halo, siap. Apakah Halo. sudah bisa? Saya coba refresh dulu kali ya. Baik, boleh, Pak. Sembari mungkin tadi Pak Rizal masih menunggu Pak Rizal, atau Pak Rizal, halo Pak. Apakah Ya, tidak halo. keberatan jika tidak menggunakan video? Nggak apa-apa, Pak. Oh, Halo, oke. siap. Halo, Pak. Sudah terlihat sekarang. Ya, Oke, baik, Pak. Suaranya sudah clear, videonya juga sudah jelas. Oke, Bapak dan Ibu ya. sekalian, hari ini kita sudah kehadiran nih Pak Herizal selaku owner dari Warung Bebek Tiga Rasa. Nah, Pak, gimana Pak? Apa kabar Pak? Apakah Bapak baik? Alhamdulillah baik, sehat Oke. semuanya. Mbak Sudah Tiffany, semangat ya nih Pak keluarga untuk juga. berbagi pengalaman bersama kita hari ini. Iya, siap. Oke, nah Pak, mungkin sebelum kita masuk ke topik webinar hari ini, sepertinya Bapak dan Ibu yang hadir hari ini penasaran nih Pak mengenai Warung Bebek Tiga Rasa ini. Mungkin Pak Herizal boleh diceritakan sedikit Mbak tentang bisnisnya, yaitu Warung Bebek Tiga Rasa. Kira-kira Bapak boleh cerita gimana sih awal mula bisnisnya Bapak membangun Warung Bebek Tiga Rasa sampai sekarang ini bisa berkembang dan mendapatkan omset yang banyak. Ya, oke, siap. Terima kasih Mbak Tiffany. Ya, saya mulai dari awal mulanya saya mendirikan Warung Bebek Tiga Rasa itu kurang lebih tahun 2011, bulan 4, tanggal 24, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, jadi kurang lebih itulah. Dan memang proses awalnya itu kenapa kita bikin nama Warung Bebek Tiga Rasa tanda kutip gitu ya. Karena memang awalnya itu saya itu menu utama itu bebek, belum ada yang lain. Belum ada ayam, belum ada lele, semuanya menunya bebek, ada bebek bakar, bebek goreng, apa, karena memang waktu itu kan memang bebek itu kan lagi booming ya, lagi booming bebek gitu ya. Nah, lagi booming. Jadi memang ibaratnya awal itu memang bebek, makanya namanya Warung Bebek Tiga Rasa, begitu. Dan prosesnya juga memang nggak gampang memang Mbak Tiffany ya. Memang namanya pedagang itu harus sabar, harus betul-betul selalu belajar dari pengalaman, harus selalu minta masukan dari customer-nya, dari pembelinya, apa yang kurang, gitu kan. Ya awalnya memang sebelum itu sambalnya biasa aja Mbak Tiffany, belum dikenal atau belum banyak orang tahu. Paling kita masih sama yang lain, belum ada yang spesial gitu kan. Belum ada yang spesial. Nah, masuk tahun kedua itu baru kita mulai coba terobosan gitu loh, buat harus ada, karena kan naiknya kurang greget gitu, kurang apa? Ya. Jadi harus ada terobosan yang bisa bikin beda dari yang lain gitu kan. Nah, makanya kita sambal itu kita buat yang paling unik itu sambal rica hijau ya, itu yang paling spesial tuh. Karena memang belum ada Mbak Tiffany, di tempat lain belum ada. Gitu ya Pak ya? Belum ada. Iya, belum ada, itu hasil kreasi sendiri. Wah, mantap Pak. Ini belum ada di tempat lain, dan mungkin orang pun mungkin mencoba buat pun mungkin agak sulit karena memang prosesnya unik gitu ya. Nah, makanya itu ya alhamdulillah semenjak kita coba sambal yang hasil karya sendiri, itu semua mulai suka.
Karena mereka, "Kok sambalnya wangi ya? Kok pedasnya enak ya?" Gitu kan, "Kok beda sih yang dari yang lainnya?" Gitu. Jadi memang ibaratnya suatu dari bebek tiga ras memang harus ada yang unik masalahnya, Mbak Tiffany. Iya, jadi pertama tuh memang bikin orang penasaran dulu. Setelah penasaran, dia akan mencoba. Betul banget, Pak. Nah, setelah mencoba, baru dia tahu, wah ternyata rasanya enak loh ya, beginilah, begini, begini. Nah, begitulah kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya kita tambah lagi varian sambal itu 2 macam lagi. Dari sambal dicejo tadi, kita tambahin ada sambal merah putih, sambal Madura. Nah, itu tambahannya. Tetap favoritnya yang pertama tadi, Mbak Tiffany. Gitu. Oke. Jadi sampai dikenal sekarang gitu kan. Dan memang dari awal itu memang agak prosesnya masih agak berat ya, artinya butuh perjalanan panjang dan alhamdulillahnya itu customer saya itu semua itu mendukung semua. Jadi ada yang bantu ngiklanin juga baik dari Google, bahkan awal mulanya itu customer saya yang masukin ke GoFood. Wah, Customer saya mantap banget, Pak. iya. Jadi mereka yang nyaranin gitu loh, mereka yang nyaranin untuk, "Wah Pak, Bapak harus masuk ke GoFood nih Pak, biar bertambah customer-nya dan bertambah terkenal," gitu kan. Ya makanya saya ikutin. Ya memang setelah masuk GoFood itu makin banyak yang tahu, makin banyak yang kenal, jadi emang dengan media GoFood itu memang ya kita harus akui gitu loh, memang, cangkupannya luas ya Mbak Tiffany ya. Jadi yang tadinya kenalnya dari cuman kisaran-kisaran kita itu bisa sampai ke 5 kilo, 10 kilo ke sana gitu kan. Jadi Betul, Pak. orang pada kenal semua gitu. Oke, Pak. Jadi saya penasaran banget nih. Jadi 3 rasa itu sebenarnya dari sambalnya itu ya, Pak, ya? Sambalnya, Mantap karena banget nih. sambalnya. Iya. Oke, nah ini mungkin kisah dari Pak Rizal bisa jadi inspirasi nih buat para pelaku usaha lain. Jadi dicoba-coba dulu, eksperimen sendiri, terus bikin konsumen penasaran nih. Kalau mungkin bebek udah biasa, dibikinlah yang berbedanya itu dari sambal. Wah, mantap banget nih, Pak. Oke. Betul sekali. Karena menu bebek itu sudah biasa. Ayam sama, ya kan, Betul. yang lain sama, gitu kan. Tinggal rasanya yang harus dibedain. Betul banget nih, Pak. Oh ya, Pak, sebelumnya saya mohon maaf sekali, saya dengan Mbak Tasya, Mbak Tiffany itu tadi yang sebelumnya. Jadi mungkin Oh, Mbak Tasya ya? Oh iya, ya, maaf. tidak apa-apa, Mbak Pak. Tasya. Mungkin Tiffany dan Tasya agak mirip-mirip, nggak apa-apa kok, Pak. Iya, betul. Mungkin Pak kita bisa lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih, karena kayaknya ini yang mungkin dirasakan juga ya oleh para pembisnis lainnya dan saya yakin para pelaku usaha di sini bisa menjadikan Bapak sebagai inspirasi nih Pak. Karena kan kita sadari ya Pak bahwa bisnis saat ini kan pasti ada naiknya, ada turunnya. Tadi Bapak cerita juga awalnya masih sepi terus sekarang jadi berkembang banget gitu ya Pak. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit cerita nih, momen apa sih Pak yang menurut Bapak paling nggak bisa dilupakan selama Bapak berbisnis? Gitu. Boleh di-sharing dengan kita nih Pak? Ya, momen yang nggak bisa dilupakan itu apa ya? Ya kita kalau dibilang momen itu semua usaha, semua kinerja atau semua aktivitas kita di resto itu tuh momen. Momen yang terpenting, yang nggak bisa dilupakan. Dan memang kunci utamanya memang kita itu kalau mau terjun di resto atau di kuliner gitu kan, pertama kita memang harus mencintai dulu Mbak Tasya, bahwa kerjaan itu, usaha itu memang betul kita cinta dulu, jangan hanya karena tanda kutip ikut-ikutan gitu ya. Kita Betul harus banget, Pak. cinta dulu gitu loh. Kalau kita cinta, kita jadi bisa customer atau konsumen itu senang apa enggak, kita udah bisa ngerasa gitu. Karena segala sesuatu itu harus sebelum sampai ke customer, sebelum dimakan customer, kita sudah harus tahu dulu rasanya, Recording stopped. halnya gitu. Recording in progress. Oke, baik Pak.
Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi betul banget ya Pak bahwa kita tuh harus punya semangat dan cinta dulu ya Pak dengan bisnis kita. Baru kalau kita udah cinta, pasti Betul. apapun akan kita lakukan mau jatuh atau bangun juga pasti kita berjuang lagi. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi nih buat para pelaku di sini harus cinta dulu dengan bisnis kita. Nah, mungkin nih Pak, saya juga mau bertanya nih Pak, kan kita ini kan kalau seperti Bapak warung bebek tiga rasa ya Pak, mungkin masih masyarakat awam di Indonesia tuh masih agak dalam tanda kutip tuh meremehkan ya Pak kualitas dari masakan di warung, terutama katanya kalau yang di pinggir jalan. Padahal kan dari segi rasa tuh peminatnya banyak banget ya Pak. Kayak tadi Bapak juga sambal Bapak itu diminati oleh banyak orang gitu ya Pak. Nah, kalau dari warung bebek tiga rasa sendiri, bagaimana nih cara menjaga kualitas makanan nih Pak, agar bisa tetap konsisten dengan baik, sehingga ketika makan di tempat maupun dibawa pulang, itu rasanya tetap konsisten, rasanya tetap sama. Boleh nggak nih Pak? Bapak kasih tips and triknya nih Pak. Betul. Selama ini kita pakai begini Mbak Tasya. Kita itu kalau ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita cinta dengan usaha kita otomatis memperhatikan semua produk kita, semua masakan dan makan kita pasti kita perhatiin. Bukan jadi tanda ketik kalau saya tuh kalau usaha jual tuh bukan sekedar cari uang. Betul. Bukan itu. Jadi kita harus mencari bagaimana customer itu suka dulu. Tuh. Senang, suka dengan masakan kita. Jadi bukan apa? Semata-mata karena uang, walaupun memang kita usaha itu pasti cari uang ya, cuman bukan itu prioritas utamanya. Harus kita tuh prioritas utamanya itu customer itu suka, dan sukanya customer itu berarti otomatis kita harus menyajikan yang terbaik. Betul. Nah, dari menunya, dari masakannya, dari lauk pauknya itu harus yang terbaik, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal. Nah, begitu kalau saya selama itu begitu. Jadi semua harus dijaga, walaupun semuanya sekarang ini pasang surut ya kita mesti ngerti pasti yang walaupun pasang surut juga itu udah umum ya kalau dalam usaha tuh nggak mungkin dia kayak mesti ada pasang surut tuh ada pasti. Ya jadi karena memang customer memang kita tuh udah biasa udah paham karena kita cinta dengan usaha kita, makanan kita, dengan otomatis customer pun cinta dengan masakan kita. Oke, baik Pak. Itu otomatis gitu loh. Karena memang ya susah kalau sama kita tuh kan sebagian teman-teman saya yang pelaku usaha juga tuh ada sekedar jualan aja supaya dapat duit aja. Jadi nggak memperhatikan segala kualitas masakannya, kualitas bahannya dan segala macam nggak diperhatiin gitu. Maka itu harus menurut saya itu semua harus diperhatikan kualitas. Terima kasih Pak. Tadi benar banget. Jadi pertama kuncinya kembali lagi harus cinta sama bisnis kita sendiri, dan kita juga harus terus menjaga, nggak lihat memang kita cari profit tapi kita jangan lihat keuntungan terus ya Pak, tapi kita juga harus bereksperimen dan memberikan yang terbaik untuk konsumen. Nah, mungkin Pak ini juga sebelum kita lanjut ke selanjutnya, mungkin sebelumnya saya mau kasih informasi dulu ya Pak ke Bapak dan Ibu dan para peserta yang hadir. Mohon dibantu untuk mengisi list atau form absensi yang akan kami kirimkan lewat chat. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi form tersebut untuk sebagai absensi kehadiran pada webinar hari ini. Terima kasih. Nah, mungkin kita lanjut lagi nih Pak. Tadi seru banget nih percakapan dengan Bapak. Nah, mungkin ya Pak, di Indonesia ini kan udah ada banyak banget ya Pak, ribuan warung yang mengandalkan pelanggan tuh untuk datang ke outlet secara langsung. Tapi kan sekarang ya Pak, dengan persaingan usahanya semakin tinggi, apalagi sekarang pandemi ya Pak, susah banget ya untuk datang langsung ke outlet. Nah, bagaimana menurut Pak Herizal melihat peluang pelaku usaha yang belum memanfaatkan platform digital nih Pak, kayak misalkan kayak GoFood, GoBiz gitu, dan bagaimana potensi bisnis ke depannya gitu Pak. Menurut Bapak kira-kira bagaimana ya Pak untuk melihat peluang pelaku usaha itu, terutama yang belum memanfaatkan platform digital seperti GoFood dan GoBiz gitu Pak? Ya kalau menurut saya harusnya secepatnya pelaku usaha itu harus memanfaatkan platform digital,
Karena memang zaman sekarang itu digital itu yang nomor satu. Zaman sekarang harus cepat pelaku usaha itu mendaftarkan diri melalui digital, karena memang umumnya sekarang memang online itu lagi jaya gitu. Memang itu yang diperlukan sekarang, terutama di GoFood. Karena memang menurut saya itu GoFood itu nggak susah gitu, nggak mudah, dan memang ibarat kata itu nggak sulit semuanya. Kan selama saya di GoFood itu semua saya pelajari, ya, baik dari hasil transaksi, catatan ini semuanya itu kan setiap hari saya rekap juga. Jadi emang cocok, bagus kalau menurut saya tuh gitu kan. Jadi emang harus pelaku usaha tuh, dan kalau memang dia betul-betul pengen usahanya benar-benar, ya niat usahanya benar-benar gitu, dia harus mendaftar ke platform digital. Karena nggak bisa ngandalin sekedar offline zaman sekarang, nggak bisa, karena memang harus pakai digital gitu loh. Memang harus kalau menurut saya tuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi harus sesegera mungkin ya Pak ya, agar Harus bisnis kitanya juga terus berkembang. Iya. Nah, mungkin Pak tadi Iya. agak menyinggung sedikit ya mengenai GoFood dan lainnya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Iya. Kak Windia Karina. Ingin bertanya nih Pak untuk Bapak, untuk Bebek Tiga Rasa sendiri, apa ada strategi marketing yang dijalankan ya agar penjualan di GoFood-nya laris? Nah, mungkin Bapak boleh kasih nih tips and trick untuk para pelaku usaha dan menjawab pertanyaan Mbak Karina nih. Strategi marketingnya seperti apa nih Pak supaya penjualan di GoFood-nya laris? Ya, saya strategi marketingnya standar-standar aja Mbak Tasya. Pertama, harganya nggak terlalu mahal. Itu yang pertama dulu, ya kan? Kita harganya tidak terlalu mahal, dan bahan bakunya atau barangnya atau lauknya itu betul-betul yang fresh, yang segar, yang bagus, yang terbagus. Itu dulu. Nah, setelah itu kita ikut promo di GoFood gitu loh. Kita ikutin promo GoFood yang sekiranya memang menurut kita masuk. Nah, ikutin promo GoFood itu cukup membantu, promo GoFood, karena saya juga kan memang berusaha untuk selalu ikut promo-promo yang memang menurut saya, wah ini cocok nih buat saya nih gitu kan, saya ikut. Atau kita bikin kemasan semuanya paket-paketan, semuanya kan yang tadinya wah supaya kita nggak terlalu kecil, kita bikin paket makanan plus minuman sekian, jadi sekian, nanti dipromo gitu kan. Memang harus begitu, harus ada inisiatif ya Mbak Tasya ya, harus inovatif namanya ya. Ya memang harus begitu, karena memang tanpa promo, apalagi kita yang baru itu ya nggak dilirik sama customer gitu loh, nggak dilirik. Jadi harus pertama tuh promo dulu, dan betul-betul dalam promo tuh jangan sekedar promo, harus betul-betul masakan kita atau usaha kita itu betul-betul rasanya itu betul-betul memang menurut kita yang terbaik yang kita sajiin gitu. Jadi tidak sekedar bukan sekedar hanya promo ya, karena promo itu kalau cuma sekedar promo, bikin masakannya asal-asalan, ya cuma sekali dua kali aja, besok udah nggak tinggal. Kalau warung Bebek Tiga Rasa, alhamdulillah itu customer-nya semua, baik yang offline ataupun yang online, itu rata-rata 90% itu pelanggan semua. Wah, mantap Pak. 90%. Jadi 90% itu pelanggan semua. Jadi paling walaupun 10% itu orang baru datang atau orang baru masuk. Nah, dia jadi pelanggan juga nanti lama-lama gitu. Jadi emang harus diperbaiki dari diri kita dulu, dari usaha kita nih. Jangan sekedar usaha itu cuman sekedar cari uang gitu loh. Harus betul-betul menyajikan yang terbaik untuk customer. Yaitu mungkin sedikit banyaknya masukan dari saya, Mbak Tiffany, Mbak Tasya. Karena memang saya seperti itu gitu loh dalam usaha gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin Pak, tadi benar banget, saya setuju banget dengan perkataan Bapak bahwa memang promosi memang bisa dibantu dengan GoFood dan lainnya ya Pak, untuk meningkatkan strategi marketing. Tapi jangan lupa kualitas kita juga harus ditingkatkan. Karena kalau udah coba terus nggak enak kan dia nggak jadi beli lagi ya Pak. Kalau enak dan udah ada promo, balik lagi, bahkan tadi sampai kata Bapak 90% bisa jadi pelanggan gitu ya Pak. Oke.
Mungkin Pak ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak, banyak banget nih pertanyaan untuk Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Yosya Ignatius. Pak, harga bahan baku sambal terutama cabai kan fluktuatif, sering naik turun banget, dan sempat turun murah banget. Nah, begitu juga dengan bebek dan lainnya. Nah, bagaimana tips dari Bapak supaya rasanya tetap stabil dan harga yang tidak bisa diubah sewaktu-waktu? Nah, gimana nih Pak? Bener banget ya Pak, kayak aduh harga tuh naik turun. Nah, gimana nih Pak kira-kira menurut Bapak caranya agar rasanya itu bisa tetap stabil dan harganya juga nggak berubah-berubah gitu? Oke, siap. Kalau untuk resto yang sudah cukup punya pelanggan, itu dia mampu bertahan dengan harganya. Mampu bertahan walaupun terkadang semua sembako atau harga naik. Itu dalam waktu sepekan, 2 pekan itu bisa bertahan. Tapi kalau memang ibarat katanya lama, dalam jangka waktu lama kenaikan itu nggak turun-turun, maka kita harus umumkan dulu sama customer, sama pelanggan kita. Maaf nih untuk besok harga kita naikin dulu ya sementara ya, sampai nanti kalau turun lagi ini nanti kita turunin lagi. Begitu kalau saya gitu loh. Jadi nanti kalau harganya betul-betul udah di sananya udah turun, ya kita memang harus turunin, kita janjinya mau turunin customer kan setelah kita naik. Nanti kalau harga di pasar udah turun, baru kita nanti turunin lagi, normalin lagi seperti biasa. Kadang-kadang begitu, cuman sepanjang kita itu mampu masih bisa dalam menghandle semua nggak harus menaikkan, jangan dinaikin karena kasihan gitu loh. Karena saya juga apalagi zaman sekarang nih, saya nggak tega gitu untuk menaikkan harga, malah itu kita promo gitu kan. Nah gitu, jadi memang semua itu kembali ke kita. Yang penting bahan bakunya itu pertama harus diperhatiin gitu betul-betul. Nah kalau sampai pelaku yang baru, misalnya usaha yang baru yang belum begitu punya pelanggan tetap, itu hemat-hemat lah, artinya jangan terlalu banyak. Kalau dagang tuh nggak usah banyak-banyak dulu, secukupnya kira-kira sehari ini kita bisa ngabisin berapa porsi sih gitu kan. Nah jadi nggak perlu banyak-banyak, kita harus tahu masalah setiap hari itu kita harus ngabisin ini berapa porsi, ayam berapa porsi, bebek berapa porsi, ini harus tahu gitu loh. Nah jadi kalau kita tahu, jadi kita bisa kurangin, oh ini kayaknya zaman ini nih kayaknya nggak habis deh, sekian porsi aja lah buat dulu gitu loh. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk tipsnya. Mantap sekali. Nah, bisa dicoba nih untuk para pelaku usaha hadir. Jadi, kita harus paham harus stoknya berapa. Jadi, ketika suatu harga murah, kita juga nggak terlalu kebanyakan dan nggak rugi. Atau kalau nanti harganya waktu mahal, juga kita nggak kekurangan ya, Pak, ya. Oke. Betul. Baik, Pak. Nah, mungkin Pak, saya juga mau bertanya nih, Pak. Kalau tadi kan Bapak cerita ya, untuk mengembangkan bisnis Bapak itu tadi Bapak bereksperimen dengan rasa dan lain-lain gitu ya, Pak. Berarti kan Bapak berinovasi ya, Pak, dengan produk dan juga rasa makanan. Nah, saya penasaran nih, Pak, bagaimana warung bebek 3 rasa ini berinovasi untuk memenuhi keinginan konsumen, nih, Pak. Inspirasi atau inovasi seperti apa yang Bapak lakukan gitu Pak untuk bisa melakukan inovasi tersebut? Karena yang saya coba lakukan, kenapa saya bereksperimen atau mencoba inovasi atau terobosan baru lah gitu ya. Karena pertama emang customer juga kan jenuh itu aja gitu loh. Dengan dihadapkan dengan yang seperti itu aja jenuh. Mesti harus ada perbedaan dari yang lain. Harus ada perubahan. Nah, perubahan itu juga harus bagus, nggak boleh sembarangan juga gitu loh. Harus betul-betul semuanya itu serba alami tanpa ada embel-embel yang tanda kutip yang negatif gitu. Harus semuanya serba alami, sajian alami, bahan dapurnya juga semuanya alami. Tinggal pandai-pandai kita bagaimana cara meraciknya atau membuat masakan itu sedemikian rupa enak dan lezat yang customer pun ibarat katanya suka gitu loh. Karena memang lidah kita tuh kadang-kadang saya sering tanya sama customer ya,
enak di kita belum tentu enak di customer. Belum tentu. Betul banget, Pak. Iya Mbak, iya Mbak ya. Belum tentu. Betul. Makanya saya tuh lebih senang itu nanya ke customer gitu daripada saya yang menjelaskan. Wah, masakan saya enak loh. Ini coba loh. Nggak mau saya begitu. Saya nggak mau. Silakan customer yang coba gitu loh. Karena customer yang tahu rasa masakan kita tuh hanya customer. Kita itu yang penting menurut standar kita. Wah, ini udah cukup. Menurut standar kita nih, wah nih udah mantap, udah enak. Ya, kita tanya lagi deh sama customernya gimana. Makanya saya selalu pelanggan itu yang datang secara langsung itu selalu kita coba untuk bertanya, nggak usah malu-malu untuk menanyakan apa yang kurang di masakan kita gitu atau apa ya yang menjadi masalah ya atau apa ya, kenapa kok nggak habis sih, ada masalah apa, kenapa nggak dihabisin. Nah itu mesti harus ditanya gitu kalau mau maju atau kalau mau kita tuh pengen tahu kekurangan kita di mana gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak nih Pak tipsnya. Jadi untuk teman-teman atau pelaku usaha yang lain jangan ragu untuk nanya ke customer nih dan menerima masukan dari mereka. Karena kembali lagi yang beli produk kita adalah konsumen. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pendapat dan selera mereka. Oke. Nah, kalau tadi berbicara soal bebek, saya jadi lapar nih Pak. Pengen banget makan bebek 3 rasa nih Pak. Pengen nyobain nih Pak. Siap. Nanti dikirim ke rumah Mbak Tasya apa ke kantor Gojek dikirim. Kayaknya kantor Gojek udah pernah pesan deh. Saya pernah kayaknya pesan tuh. Karena saya kantor Gojek kan penasaran juga, pernah pesan tuh kantor Gojek kalau nggak salah saya dulu tuh. Wah, mantap banget Cuman nih. saya Oke, nah Pak, iya. mungkin Cuman pertanyaan saya nih Pak mirip sama dengan Kak Raja Rita nih Pak dari Batam. Mau tanya dengan Bapak mengenai bebek 3 rasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira omset dalam 1 bulan berapa ya Pak? Nah, terus Mbak atau Kak Raja Rita juga mau bertanya, sudah ada berapa cabang dari bebek 3 rasa ini ya Pak? Dan posisi outletnya sekarang di mana nih Pak? Nah, boleh dijawab Pak. Mungkin dari yang pertama dulu, kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, omset dalam 1 bulan berapa Pak? Ya kalau omset dalam 1 bulan zaman sekarang ya, ini zaman pandemi nih ya, udah hampir mau 3 tahun nih zaman pandemi ini. Ya paling ya nggak banyak sih Mbak Tasya, ya mungkin sekitar ada 60-an lah, kurang lebih 60 ke atas, 60-an lah gitu lah kurang lebih. Karena apa? Memang zaman sekarang itu zaman susah gitu, karena memang kita harus memahami bahwa daya beli itu lagi kurang. Kalau dulu sebelum pandemi itu bisa di atas 90 ke atas gitu, bisa di atas 90 ke atas di sebelum pandemi. Nah, jadi memang kita memang apa namanya di saat-saat pandemi ini kita memang harus memahami memang daya beli itu memang semua dalam sektor apa aja kan menurun. Begitu juga daya beli dalam masakan gitu loh. Ya kalau untuk bicara cabang atau cabang ya, outlet gitu. Dulu saya sudah sempat mau buka, cuman karena kita memang saya kurang pandai dalam apa ya, dalam membangun apa namanya manusia, apa namanya? Dalam membangun menciptakan manusia yang bisa untuk saya taruh di sana itu ternyata saya masih kurang di situ. Sumber manusia. Jadi saya masih gagal di situ karena saya memang belum pandai, belum paham cara membangun sumber manusia itu bagaimana supaya dia bisa kita latih, kita taruh di sana gitu. Udah sempat saya coba buka cabang itu udah sempat 2 kali buka apa namanya cabang itu. Nah, cuman karena memang mereka yang kita bangun ini memang belum terlalu paham dan sabarnya juga kurang dan memang kitanya juga belum pandai dalam membina mereka, ya otomatis tutup sementara cabangnya gitu. Nah, hanya pusatnya warung bebek 3 rasa itu di Jalan Kebun Jeruk 18, nomor 30 Ayam Muruk. Nah, di sana nomor 13 itu pusatnya warung bebek 3 rasa di sana. Itu bisa diakses di Google bisa. Karena itu semua saya sendiri juga heran kok atau tahu
Google gitu, ternyata customer yang masukin, saya juga bingung, customer saya semua masukin, iya. Karena memang rata-rata pelanggan saya itu semuanya 90% itu pelanggan semua, customer saya gitu ya. 90% itu pelanggan baik dari offline maupun online itu pelanggan semua. Ya bukan sekedar apa namanya? Enggak sekedar lewat atau enggak sekedar jajal, enggak, memang pelanggan semua gitu. Pelanggan kita semua dari dulu. Mungkin ada tambahan yang baru-baru, mungkin bisa juga ada gitu. Oke, baik Pak. Nah, Pak, ini mungkin dari Bapak tadi menyampaikan banyak menginspirasi sampai beberapa orang chat nih Pak, katanya mantul banget Mas Rizal, sangat menginspirasi dan sukses terus nih Mas. Dapat semangat dari para pelaku usaha yang hadir hari ini nih Pak. Nah, mungkin Pak Rizal, saya juga mau bertanya nih Pak. Kan tadi Bapak sempat cerita ya bahwa Bapak udah cukup lama warung ini bergabung di platform digital untuk pesan layanan antar seperti GoFood ya Pak. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih Pak, kiat-kiat sukses agar produk kita tuh juga diburu oleh pelanggan. Nah, boleh diceritakan nih Pak, tips and triknya supaya produk kita itu terus diburu oleh pelanggan gitu. Ya pertama kita selalu aktif dan di GoFood itu kita selalu masakan atau menu kita itu pertama harus selalu aktif, selalu ada. Nah, selalu ada. Dan yang kedua, harga jangan terlalu mahal. Jangan terlalu mahal. Dan yang ketiga, ikutin promo karena memang hanya itu, memang betul-betul promo itu sangat membantu. Tapi dari mencakup untuk itu semua, tetap kita pelaku usaha kuliner harus benar-benar menjaga, memperhatikan menu masakan kita gitu loh. Jangan sembarangan, jangan asal. Karena kita dapat pemasukan atau dapat uang itu dari customer, dari konsumen. Jadi kita betul-betul harus menjaga kualitas dan mutunya betul-betul harus dijaga. Nah, ya insya Allah bisa maju, bisa dikenal karena dari customer awal itu kan pasti pertama yang dilihat promo dulu. Yang pertama dilihat kalau dia buka aplikasi ya, wah yang promo-promo, lihat yang mana yang promo-promo. Nanti kan apa namanya? Dia cobain ya. Nah, kalau ternyata rasanya dia masuk, cocok, itu dia mesti balik lagi walaupun tanpa promo. Karena dulu maaf ya Mbak Tasya ya, dulu bebek tiga rasa sebelum pandemi ini nggak pakai promo loh di GoFood. Wow, mantap. Nggak pakai promo loh. Customer-nya ya lumayan banyak. Tanpa promo sebelum pandemi ini loh. Tanpa promo di GoFood, tanpa ikut promo. Nah, setelah di masa pandemi inilah kita baru ikut promo juga, karena kita kan kasihan juga kan situasi dan kondisi begini lagi susah gitu kan, jadi jangan terlalu mahal-mahal juga. Nah, makanya kita berusaha untuk selalu ikutin promo gitu loh, karena memang promo itu penting lah zaman sekarang ini mah, zaman pandemi promo itu penting. Gila, cuman tetap kualitas masakan atau menu kita tuh harus dijaga, jangan sampai asal gitu, jangan sembarangan gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, mungkin untuk para pelaku usaha yang hadir hari ini langsung aja daftar di GoBiz karena betul banget ya di kala pandemik saat ini kita harus bisa mengoptimalkan ya Pak platform digital yang memang sudah ada dan membantu seperti salah satunya GoBiz dapat membantu usaha kita di tengah pandemik ini. Jadi langsung saja daftar karena di sana juga para pelaku usaha bisa diberikan promo untuk menarik pelanggan lebih banyak. Dan jangan lupa untuk selalu tingkatkan kualitas dari bisnis kita sendiri. Nah, mungkin Pak, saya juga mau bertanya nih, mungkin banyak pelaku usaha ya Pak yang berpikir bahwa modal usaha yang banyak dengan tempat yang terlihat keren itu tuh pasti berhasil, banyak menarik pelanggan. Tapi kenyataannya pun sekarang kita dari warung bebek tiga rasa belajar ya Pak bahwa hanya dari warung saja kita mampu bersaing nih Pak di tengah-tengah tren makanan dan minuman saat ini. Nah, kira-kira menurut Bapak, pandangan dari Pak Herizal, bagaimana sih Pak melihat selaku pelaku atau pemilik warung melihat keadaan saat atau tren saat ini gitu? Ya,
pada dasarnya sih tempat itu hanyalah sebuah casing gitu. Tempat itu hanyalah sebuah casing ya. Jadi memang saya juga pengen punya apa namanya, resto yang mewah, punya tempat yang mewah, dan itu pernah saya jalanin gitu loh, pernah saya coba buka cabang yang tempat yang lebih baik, lebih bagus segala macam. Tapi apalah guna casing yang bagus kalau dalamnya tidak bagus. Artinya penyajian kita atau menu kita atau orang-orang kita gitu. Jadi nggak ada guna walaupun tempatnya juga bagus. Yang penting itu kan menunya, masakannya baik, bagus, enak, orang-orangnya sumber manusia yang kita taruh di situ juga bagus, pelayanannya bagus, walaupun warung rumah makan kecil juga asalkan pelayanannya bintang 5 dicari gitu loh. Pelayanannya rasanya bintang 5 gitu. Jadi nggak harus apa namanya dengan resto yang besar gitu, nggak harus, apalagi zaman sekarang. Makanya saya sendiri sih secara pribadi menghimbau atau menghimbau kepada teman-teman yang mau buka usaha kuliner, nggak usah lah cari tempat yang gede-gede, sewa yang mahal-mahal, nggak perlu, secukup aja, nggak perlu. Sekira-kiranya kita semuanya kalau seandainya bisa yang tempat yang lesehan ya lesehan, atau bisa di rumah ya di rumah untuk menghemat keuangan gitu loh. Yang penting itu rasanya itu yang penting, mutunya yang penting, bukan tempat gitu loh. Karena kalau sudah mutunya dijaga, walaupun di rumah sekalipun dan ikut promo atau ikut masuk di dunia digital atau di GoFood, di GoBiz, itu pasti dikejar kalau sudah dia merasakan rasanya gitu loh. Mutu kita tuh memang bagus gitu. Jadi jangan terpedaya dengan tempat yang hebat, tempat yang besar, yang mewah. Ya, saya mah nggak terpedaya di situ gitu loh. Iya. Nah, kan memang yang penting rasa tadi kembali gitu. Oke, betul banget Pak, saya setuju banget. Jadi kayak mungkin sekarang juga apalagi udah ada GoBiz, ada GoFood ya Pak, mau sekarang di pelosok pun saja ya mungkin tempat yang nggak didekor dengan baik tapi diburu oleh pelanggan ya Pak, karena yang paling penting yang orang cari adalah rasanya ya Pak, yang dikangenin itu rasanya. Nah, mungkin Pak ini karena waktu kita terbatas, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Mungkin tadi kok Bapak ceritakan Bapak berpindah ya dari offline, terus kok sama orang-orang didaftarin di GoFood, didaftarin di GoBiz, akhirnya kan jadi pindah ya Pak ke dari yang offline jadi online gitu. Nah mungkin dari awal bagaimana nih Pak Bapak bisa beradaptasi nih dengan perubahan dari offline ke online ini? Boleh diceritakan dan dikasih tips and triknya nggak Pak? Ya, saya ralat dulu Mbak Tasya ya. Saya nggak berubah dari offline ke online, tapi menambah dari offline ke online, menambah. Oke, ya. Betul, ya Pak. Nah, jadi tetap kita offline kita ada, tetap ada online. Nah, maka maksud saya di zaman sekarang ini memang kita harus gencar di online karena memang situasi zaman sekarang ini memang online itu yang paling diburu karena situasi begini, pandemi begini, orang malas keluar, malas jalan jauh dan menyentuh segala macam pun orang kan banyak yang takut gitu kan. Maka online itu sangat penting zaman sekarang. Makanya pemula yang ingin membuka resto itu harus masuk dunia digital, harus masuk ke GoBiz atau GoFood gitu. Karena kalau cuma mengandalkan offline zaman sekarang itu susah, hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang. Kalau menurut saya gitu. Karena memang cuman tetap offline, kalau memang yang bisa, yang mampu offline tetap jalanin offline, cuman buat nggak usah terlalu banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit dulu. Karena dulu Bebek Tiga Rasa prosesnya juga kecil, nggak langsung banyak. Awalnya 1 ekor 2 ekor dari awalnya itu, nggak langsung main puluhan ekor, nggak langsung. Semua punya apa namanya, jenjang gitu loh, punya jadi peningkatan itu melalui proses, nggak langsung puluhan ekor tuh nggak langsung. Jadi betul-betul dari satuan ekor semua itu, 2 ekor 3 ekor
Nah, jadi dia dilihat gitu loh dalam seminggu, dalam sebulan habis nggak di sini 2-3 ekor gitu. Dalam seminggu nih habis nggak sini? Kalau nggak habis apa ya yang kurang ya? Dari masakan saya ada yang salah nggak ya? Apa ya yang kurang ya? Nah itu kan harus dicari tahu Oh, Pak. gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi tipsnya tadi kalau mau menambah ya Pak dari offline ke online itu kita harus butuh proses pelan-pelan. Nanti juga semuanya dengan proses akan berkembang dan sudah terbiasa gitu. Nah mungkin Pak terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan tadi banyak juga para peserta kita hari ini yang menyampaikan bahwa apa yang Bapak sampaikan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih banyak Pak. Nah mungkin sebelum kita tutup sesi bersama Bapak, boleh nggak Pak memberikan kata-kata terakhir atau penyemangat nih Pak untuk sebagai closing statement kita hari ini? Apa yang mau Bapak sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir sebagai penutup sesi kita hari ini? Ya, untuk teman-teman pelaku usaha, saya hanya bisa menghimbau, mengajak kita harus tetap semangat, jangan putus asa. Jangan putus asa, tetap semangat jualan. Buka usahanya sebisa mungkin, semampu mungkin. Nah, karena memang harus kita harus selalu berusaha untuk sabar dalam situasi ini dan jangan gegabah. Artinya ada yang patah semangat langsung, waduh udah ini langsung, jadi nggak usah patah semangat, pokoknya buka aja walaupun hanya sedikit, kita sajin, kita buat sedikit gitu. Yang penting ada dulu yang penting. Jadi semangat selalu, karena saya yakin kalau memang kita sabar, kita mau selalu berusaha dan nggak menyerah, pasti selalu ada hasilnya, pasti selalu ada jalannya, nggak mungkin nggak. Apalagi kita sudah main di dunia digital gitu kan, udah ikut di digital khususnya di GoFood gitu kan, mesti ada, karena kan GoFood sangat pandai mengiklankan resto-restonya gitu kan. Ya semangat selalu buat teman-teman pelaku usaha. Baik, terima kasih banyak dan sehat Pak. selalu semuanya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk sharing pengalamannya dengan kita. Saya yakin yang hadir juga banyak terinspirasi dan banyak banget nih Pak doa-doa yang disampaikan, semoga sukses selalu untuk Pak Rizal. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, semoga sukses selalu usahanya dan mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa berbagi lagi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih Mbak Tasya. Baik Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu yang hadir, terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti webinar kita sampai saat ini. Sudah tidak terasa 2 jam kita sudah mendengarkan banyak sekali materi yang disampaikan baik oleh Mbak Tiffany maupun dari Mas Rizal. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi dan saya mohon bantuannya untuk mengisi form untuk absensi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Nanti form absensinya akan kami berikan lewat chat, mohon diisi sebagai daftar atau absensi Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Sudah tidak terasa kita sudah belajar banyak hari ini dari Mbak Tiffany. Kita belajar nih bahwa perkembangan usaha kuliner di Indonesia itu bertumbuh dan berkembang pesat saat ini, dan hal ini didukung dengan hadirnya layanan pesan antar makanan yang diberikan oleh GoFood. GoBiz juga menjadi terobosan terbaru yang akan membantu semua pemilik usaha untuk mengolah usahanya dengan lebih mudah melalui 3 layanan utama dari GoBiz, yaitu ada GoFood, GoPay, dan juga GoKasir, membantu Anda untuk menjangkau pelanggan dan mengembangkan bisnis lebih baik ke depannya. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Rizal bahwa saat ini para pelaku usaha penting banget untuk menuju dan mengoptimalisasikan platform-platform online seperti salah satunya GoFood dan GoBiz. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah mendengarkan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Tiffany maupun yang disampaikan oleh Pak Rizal juga dapat menginspirasi, dapat mendukung dan mengembangkan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, saya Abigail Tasya, mohon maaf undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan sama webinar ini berlangsung, dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Abigail Tasya, mohon pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.